Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan anugerah yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul saat ini untuk bersama belajar mengenai pemuritan digital melalui talk show hari ini. Sebentar kami akan memulai jalannya talk show. Ya Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu dari awal sampai akhirnya nanti. Berkati dan lingkupi setiap peserta Tuhan, agar kami dapat mengerti dan akan kebenaran firman-Mu melalui talk show ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Yusuf selaku pembicara, kiranya Engkau berikan hikmat yang daripada-Mu, sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru dan doa kami, yang kami naikkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Ya teman-teman, kita sama-sama tahu ya bahwa kita adalah manusia yang terbatas, yang tidak akan pernah tahu bagaimana kehidupan kita di masa mendatang, dan seringkali kita bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita di masa mendatang, dan bahkan juga kita merasa takut. Namun teman-teman, kita percaya bahwa ada Tuhan yang sudah merencanakan masa depan kita. Dia yang mengetahui segalanya daripada kita. Dia yang menuntun setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita tetap bisa berjalan tanpa goyah. Untuk itu teman-teman, hendaklah kita terus menaruh harapan kepada Tuhan, dan mari bersama kita nyatakan iman dan pengharapan kita sambil bersama kita pujikan. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kamu, oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampak rendah. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa
selanjutnya saya serahkan kepada Kak Haris selaku moderator. Baik. Selamat pagi rekan-rekan semua ya. Ini waktu Kupang jadi siang. Kalau waktu Jakarta, waktu Indonesia Barat masih pagi ya teman-teman. Kita bersyukur ya bahwa di hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama dalam talk show pemuritan digital tantangan bagi pelayanan kampus. Sebelumnya kita juga bersyukur ya atas anugerah Tuhan bangsa kita Indonesia boleh menemui hari ulang tahun ya, peringatan terkait dengan hari kemerdekaan yang ke-75 tahun. Kita berharap bahwa sudah banyak kemajuan yang dikerjakan oleh bangsa ini, namun juga di sisi lain juga masih banyak ketimpangan, kemiskinan, dan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang masih ada menyertai bangsa kita. Kita terus berdoa, menopang pemimpin negeri kita supaya boleh Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kita selanjutnya ke depannya. Kita minta penyertaan Tuhan atas hal tersebut. Dan kita juga ya sebagai orang percaya, kita juga percaya bahwa kita sudah telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus ya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib, Dia telah memerdekakan kita dari belenggu dosa, dan kita juga sebagai orang percaya ya dituntut juga untuk kemudian memberitakan Injil dan memberitakan kemerdekaan yang Kristus telah nyatakan kepada saudara-saudara kita di luar sana melalui pemuritan ini. Dan sudah hadir bersama dengan kita Bapak Pendeta Yuzo Adinarta. Ya, selamat pagi Pak Yuzo. Selamat pagi, Haris. Ya, selamat pagi terima semuanya. kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Yuzo sudah menyediakan waktunya di tengah kesibukan beliau yang sangat padat. Beliau boleh menyempatkan waktunya untuk bisa hadir bersama-sama dengan kita dan memberikan semacam sebuah kebenaran ya terkait dengan pemuritan yang efektif di masa digitalisasi terusnya masa pandemi seperti saat ini. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, teman-teman, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu tentang talk show kita pada hari ini. Jadi teman-teman diharapkan untuk menyalakan kamera selama talk show berlangsung, dan juga teman-teman diharapkan untuk mematikan mikrofon selama sesi talk show berlangsung, kecuali jika moderator mempersilahkan teman-teman untuk memberikan pertanyaan secara live kepada Bapak Pendeta Yuzo Adinarta selaku pembicara kita pada kesempatan talk show pada pagi hari ini. Dan itu singkatnya teman-teman, diharapkan juga teman-teman boleh mematuhi tata tertib ini sehingga talk show kita nantinya dapat berlangsung dengan kondusif dan juga pastinya interaktif dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik, bekal bagi kita untuk melaksanakan pemuritan di masa pandemi dan menggunakan tools digital yang ada saat ini. Oleh karena itu, saya juga akan ya memperkenalkan Bapak Pendeta Yuzo Adinarta di sini karena mungkin dari teman-teman di sini belum mengetahui beliau atau juga belum kenal dengan beliau ya. Jadi saya akan membacakan sedikit profil singkat dari Pak Yuzo. Ya, jadi Bapak Pendeta Yuzo Adinarta ST PhD merupakan seorang ketua Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Beliau juga merupakan dosen teologi sistematika dan historika pada Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Dan dari sebuah literatur yang saya baca dari Reform Indonesia, website Reform Indonesia mengatakan bahwa Pak Yuzo ini merupakan seorang penemu sekaligus pengembang kurikulum pemuritan yang integratif atau Integrative Dynamic Discipleship Development I3D. Makanya kalau kita lihat Instagramnya beliau ada Yuzo I3D ya sebagai penemu dan sekaligus pengembang daripada kurikulum pemuritan yang integratif. Jadi kita ada pada ekspornya teman-teman dan kita berharap bisa belajar banyak dari Pak Yuzo terkait dengan pemuritan di masa digital ini ya seperti itu. Nah, kita akan mulai langsung dengan talk show kita pada hari ini, Pak. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, terlebih dahulu sebagai sebuah pertanyaan pembuka kepada Pak Yuzo. Bisakah Bapak menjelaskan terkait dengan apa sebenarnya esensi pemuritan, Pak? Dan kenapa kemudian gereja, bahkan para church layaknya UK3, persekutuan di kampus, juga terpanggil untuk melaksanakan pemuritan? Mungkin Bapak bisa menjelaskan dari segi historisnya dan juga mungkin bisa dikontekstualisasikan dengan masa pandemi di mana segala sesuatu ini berlangsung secara digital. Apa esensi yang dapat kita tetap pegang dan kita tetap jalankan dalam pemuritan ini, Pak? Ya, mungkin silakan, Pak. Baik, terima kasih Haris dan rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung. Senang sekali boleh berada dalam forum ini. Saya senang sekali berkumpul dengan anak-anak muda supaya saya juga terus-menerus muda ya. Nah, teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan pertama Haris adalah apa esensi pemuritan yang sebenarnya? Apa esensi pemuritan? Jadi, kalau kita berbicara tentang esensi, itu artinya sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Ya. Sesuatu yang membuat sesuatu itu sesuatu. Nah, itu namanya esensi. Jadi, ini bukan hal yang bisa dikompromikan. Esensi ini membuat
pemuritan itu adalah pemuritan. Nah, ini apa yang merupakan esensinya ya? Saya tidak bicara tentang definisi di sini, nanti mungkin definisi kita bisa garis bawahi lagi, tetapi beberapa esensi pemuritan. Pertama yaitu mengenai ketuhanan Kristus. Ini tidak boleh tidak ada. Ya, jadi banyak orang mengatakan, kamu punya kelompok kecil nggak? Punya, ikut KTB, care group, life group, apapun namanya ya. Tetapi kalau di dalam pertemuan itu ternyata kita itu hanya ngobrol-ngobrol, ketemu seperti pertemuan sosial biasa, di mana Kristus tidak dipertuhankan, hanya disebut mungkin, hanya dipelajari mungkin, tetapi tidak dijadikan Tuhan, maka sebenarnya serajin apapun, sehebat apapun, selama apapun kelompok itu berada dan sudah berjalan, itu bukan kelompok yang memuridkan. Kelompok yang memuridkan pertama-tama harus ada yang namanya ketuhanan Kristus. Nah, tentu kita mengingat perintah amanat agung Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 28 ya, ayat 18 sampai dengan ayat 20. Seringkali kita langsung cut mulai dari ayat 19-nya, tapi sebenarnya ayat itu mulai dari ayat 18 ya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Nah, jadi sesuatu pemuritan itu adalah karena Kristus adalah Tuhan. Segala sesuatu kuasa di surga dan di bumi ini merujuk kepada kemesiasan Kristus. Ya, Kristus sebagai Mesias, dia yang diurapi sebagai Tuhan. Nah, ini gambaran dari mana? Segala kuasa diberikan kepadaku, segala kuasa di surga dan di bumi. Kita akan melihat dari Daniel pasal 7 ayat 13 misalnya. Ya, di sana Daniel melihat sebuah visi, ada satu sosok seperti anak manusia. Dia menerima kuasa, segala yang di surga dan di bumi tunduk kepadanya. Dan juga beberapa ayat dalam Yesaya. Saudara tentu ingat kita sering membacakannya waktu Natal biasanya. Telah lahir bagi kita seorang anak manusia ya. Dan di pundaknya itu ada kekuasaan. Ya, dan namanya disebutkan orang sebagai penasihat ajaib, Allah yang kekal, Bapa yang kuasa, Raja damai. Ya, dan kekuasaannya itu turun-temurun dan seterusnya. Kekuasaan apa? Kuasa surga dan di bumi. Saudara juga ingat dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8 ditutup dengan segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudaraku. Jadi ini adalah satu gambaran yang Tuhan Yesus berikan. Karena aku adalah Tuhan, aku adalah Raja, aku yang mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi, maka aku memerintahkan engkau untuk pergi, muridkanlah segala bangsa, kemudian ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala perintahku. Segala perintah, bukan hanya perintah-perintah yang favorit, perintah-perintah yang menurut kita gampang, yang kita sukai, enggak, tetapi segala perintahku. Nah, ini satu hal yang sangat esensial. Apakah Kristus dipertuhankan? Nah, kemudian yang kedua, mengenai pemuritan, esensi pemuritan. Jadi memuridkan itu apa? Nah, dikatakan di sana, pergilah, baptislah, ajarlah. Pergilah artinya menanggalkan manusia lama dan zona nyaman, para murid mendemonstrasikannya dengan meninggalkan jalannya dan pergi mengikut Kristus. Intinya adalah ada ketaatan mengikut Tuhan, karena Yesus sebagai Tuhan, maka kita meninggalkan manusia lama kita menerima pengampunan dan keselamatan, keluar dari zona nyaman kita, mengikut Tuhan dan taat kepada perintahnya. Nah, kemudian dalam pemuritan itu juga ada kalimat tuh baptislah. Baptislah ini tentu tidak hanya diartikan sebagai sebuah sakramen, sebuah wujud di luar yang terlihat ya, tetapi kata baptislah itu juga memiliki pengertian mendasar, artinya persatukan dengan permanen ya, mempersatukan dengan permanen ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, artinya memperkenalkan dan mempersatukan orang yang kita muridkan kepada Allah Tritunggal di dalam Kristus sebagai Tuhan, baik secara spiritual, secara individual, maupun secara komunal. Nah, dipersatukan dengan Allah Tritunggal. Nah, yang ketiga adalah ajarlah.
Jadi pemuritan ini berarti melatih seseorang bukan hanya untuk mengenal Kristus, tetapi juga mengikut Kristus. Bukan hanya mengikut Kristus, tapi juga melakukan perintah-perintah Kristus. Nah, sehingga mengajar di sini artinya melatih lewat keteladanan dan kepemimpinan rohani. Nah, ini penting sekali hal seperti ini ya. Dan Tuhan memberikan kepada kita, esensi berikutnya adalah janji Tuhan bagi mereka yang melakukan pemuritan. Dan ini tidak pernah tidak Tuhan tepati, pasti ada dalam setiap kegiatan aktivitas pemuritan, yaitu bahwa aku menyertai kamu di segala waktu. Baik waktu yang normal, new normal, sebelum pandemi, setelah semasa pandemi, setelah pandemi, sampai kepada akhir zaman, aku akan menyertai engkau. Nah, mungkin itu yang saya bisa bagikan untuk pertanyaan pertama ini, Haris. Baik, Pak. Menarik sekali apa yang Bapak sampaikan tadi terkait bahwa pemuritan esensinya adalah tentang ketuhanan Kristus, di mana Kristus yang kemudian diberitakan di dalam dan Kristus yang kemudian diajarkan ya secara terus-menerus intensional di dalam pemuritan tersebut ya, Pak. Dan tadi ada menarik tiga poin ya, ada pergilah, baptislah, ajarlah, sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Matius 28 ya. Dan salah satu pertanyaan berikutnya nih Pak, dan ada sebuah poinnya kan itu kan adalah ajarlah, dinyatakan bahwa ajarlah melalui keteladanan dan kepemimpinan rohani. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian hal ini praktis dapat dilaksanakan melalui media digital ya saat ini. Karena kan kita tahu bahwa masa pandemi ini kan mengharuskan kita melakukan segala sesuatu dari rumah, termasuk juga pemuritan ya. Kalau saya ceritakan sedikit terkait dengan kondisi UK3 Pak. Jadi di kami itu pemuritan dikenal juga dengan sebutan pembimbingan, di mana kakak bimbing hadir bersama dengan adik bimbing untuk menceritakan tentang firman Tuhan, saling sharing hidup ya di dalam momentum kelompok kecil maupun di dalam momentum kelompok kecil atau bisa disebut dengan kelompok tumbuh bersama seperti itu Pak. Dan segala bentuk ini kakak ini juga ditransferkan dalam bentuk digital karena mau tidak mau ya berlangsung dari rumah masing-masing sehingga dilaksanakan secara digital. Sehingga persekutuan itu dan juga bagaimana belajar keteladanan itu juga praktis menjadi sulit Pak dilaksanakan di dalam momentum seperti saat ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita menghadapi tantangan tersebut di dalam pemuritan digital. Apa yang dapat kita lakukan sehingga keteladanan dan juga pengajaran yang baik itu dapat kita tetap maksimalkan melalui pemuritan digital di masa pandemi ini, Pak. Nah, kira-kira demikian, Pak. Baik, kalau saya menyimpulkan pertanyaan dari Haris itu adalah bagaimana supaya pemuritan digital ini bisa menjadi sarana yang efektif ya. Sarana efektif untuk memberikan keteladanan sekaligus menolong adik-adik rohani itu bertumbuh secara rohani. Betul ya, kira-kira seperti itu Haris ya. Nah, saudara, pertama kita harus mengingat bahwa digitalisasi pemuritan, yaitu beralihnya metode kita melakukan pemuritan, tidak lagi tatap muka, tidak lagi on-site mungkin ya, tapi harus daring, online ya. Ini bukan berbicara tentang mengubah esensi atau konten pemuritan. Tetapi digitalisasi pemuritan atau pemuritan digital itu sebenarnya hanya menyesuaikan metode dengan konteks yang ada. Jadi kita melihat ada paradigma, saya pernah sampaikan di event yang lain ya tentang berbicara tentang pemuritan ini, yaitu tentang konten, kontainer, dan konteks. Ya, konten, kontainer, dan konteks. Konten dari pemuritan, esensi dari pemuritan itu tadi yang sudah dijelaskan di pertanyaan pertama. Ya. Nah, kemudian konteks itu adalah bagaimana pemuritan itu dijalankan, maksudnya di dalam situasi seperti apa pemuritan itu dijalankan. Kalau di abad gereja mula-mula itu orang-orang Yahudi misalnya ya, orang-orang Yahudi itu kan dalam kondisi terjajah di tengah-tengah penjajahan, ya. Dan kemudian di tengah-tengah penganiayaan orang percaya, orang Kristen dianiaya, dikejar-kejar baik oleh rekan sebangsanya maupun oleh bangsa Romawi karena mereka dianggap sebuah sekte yang berpotensi mengumpulkan massa dalam jumlah banyak dan nanti akan merepotkan kekaisaran Romawi gitu. Sehingga mereka dikejar-kejar. Mereka sebenarnya juga melakukan seperti yang kita sekarang lakukan ya, social distancing ya, social distancing. Mereka tidak boleh terlihat berkerumun. Kalau mereka berkerumun mereka ditangkap, dan langsung hukuman mati
seperti itu. Mengaku Yesus adalah Tuhan aja berarti itu merupakan pemberontakan melawan kaisar. Karena kaisar ingin dianggap sebagai Tuhan. Kaisar ingin dianggap sebagai Tuhan. Nah, jadi pada saat itu konteksnya seperti itu. Nah, kontennya ini kan tidak berubah dari masa ke masa, yaitu amanat agung, perintah Tuhan, firman Tuhan tidak berubah, satu iota pun tidak akan ditarik sebelum semuanya berlalu. Seperti itu kata Alkitab. Nah, tetapi yang selalu berubah di dalam zaman atau konteks yang berbeda, itu adalah kontainer. Kontainer. Ya. Jadi, kalau saudara sekarang membeli Coca-Cola misalnya, Coca-Cola yang Anda pegang sekarang, kemasannya itu berbeda dari Coca-Cola 20 tahun lalu. Semoga Anda sudah lahir, atau mungkin sebagian besar belum lahir ya. Ya 15 tahun lalu lah ya, tapi 15 tahun lalu Anda juga belum boleh minum Coca-Cola, terlalu kecil ya, masih balita ya. Nah, saudara, tapi katakanlah saudara bisa cek lah Google ya, di Google ya. Botolnya itu adalah botol-botol kaca beling yang tebal-tebal begitu ya. Nah, pada zaman itu seperti itu, teknologinya baru bisa membuat beling gitu. Nah, kemudian ketika teknologi plastik itu semakin merambah dunia industri, maka sekarang pun kita melihat Coca-Cola dalam kemasan plastik. Tetapi isinya sama, ramuannya sama, rasanya sama. Mungkin ya ada Coke Zero dan seterusnya, itu variasi dan seterusnya. Tetapi isinya sama. Ya, konteks yang berubah membuat kontainer berubah, tetapi seharusnya tidak mengubah konten. Nah, sekarang di era pandemi ini, kita tidak bisa lagi menggunakan kontainer yang sama, karena konteks tidak mendukung. Ya, konteks tidak mendukung. Kalau kita bertemu on-site seperti dulu, ya icebreaker, pakai main-main, gandeng-gandengan tangan, dan seterusnya, maka kita akan dengan mudah tertular, dan apakah itu yang Tuhan kehendaki? Saya pikir tidak juga ya. Tuhan tidak ingin kita melakukan sesuatu yang berpotensi untuk merusak tubuh kita sebagai bait Roh Kudus misalnya. Nah, maka kita harus mengubah caranya. Nah, sekarang kontainer seperti apa yang terbaik? Nah, kita diperhadapkan pada salah satu metode, yaitu metode daring. Metode daring. Nah, ada banyak sekali. Nanti kita akan memikirkan ya, apa kelebihan, apa kelemahannya. Tetapi paling tidak, saudaraku, waktu kita bicara, kita mau mengefektifkan pemuritan digital, pertama kita harus tahu bahwa pemuritan digital ini berbicara tentang kontainer, bukan konten. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang efektivitas, maka kita akan bertanya, efektivitas ini tergantung siapa? Jawabannya adalah tergantung Tuhan atau tergantung manusia, ya kan? Kalau tergantung Tuhan, lalu di mana tanggung jawab manusia? Di mana peran pemimpin kelompok kecil dan peran anggota kelompok kecil? Seperti itu. Jika tergantung Tuhan, dan Tuhan sudah menyatakan kehendaknya kepada kita, kita percaya bahwa efektivitas sebuah pelayanan, kuasa sebuah pelayanan itu tidak pernah bergantung kepada manusia, tetapi bergantung kepada Tuhan, maka bagaimana pemimpin kelompok kecil dan anggota kelompok kecil bisa berkolaborasi untuk berekanan dengan Allah dalam pemuritan. Sehingga pemuritan yang kita lakukan dengan kontainer yang baru ini tetap efektif, bahkan lebih efektif. Nah, ini penting sekali. Nah, karena konteks nantiasa berubah dan di luar kendali manusia, contohnya pandemi, bencana alam, dan lain-lain, maka efektivitas pemuritan ini terletak di mananya. Kita tadi sudah sepakat bahwa kita bergantung kepada Tuhan untuk efektivitas dan kuasanya, kuasa transformatif, kuasa mengubah, kuasa yang menolong kita bridging the gap, ya, yang biasanya kita dengan mudah sampaikan secara on-site, tatap muka, face-to-face. Nah, sekarang ada keterbatasan jarak, keterbatasan sentuhan, ya, keterbatasan komunikasi. Nah, sekarang ini kan ada gap yang besar. Nah, kita percaya bahwa semuanya bergantung Tuhan. Tuhan sanggup. Nah, cuman Tuhan mau kita berekanan dengan Dia. Nah, maka sekarang pertanyaannya adalah efektivitas pemuritan itu
dalam konten, kontainer, dan konteks ini ada di mana? Konteks yang jelas tidak ada di kendali kita, ya. Konten itu ada di kendali kita. Kontainer juga ada dalam kendali kita. Nah, ada di konten atau di kontainer, atau keduanya. Nah, dalam hal ini saya mengambil posisi efektivitas dalam kita berkenan dengan Allah itu adalah pada keduanya. Ya, baik konten maupun kontainer. Nah, sekarang ada beberapa macam kemungkinan kombinasi. Kontennya baik, kontainernya jelek. Nah, ini tentu akan kurang efektif, ya. Tapi masih ada hasil, sekalipun tidak maksimal, betul ya? Nah, tapi bagaimana kalau kontennya keliru dan kontainernya amburadul? Wah, jelas pemuritan tidak akan berjalan, ya. Berikutnya nggak mau datang lagi, gitu, nggak mau gabung lagi, misalnya, seperti nggak akan berjalan, ya. Nah, tapi akan ada kemungkinan juga bahwa kontennya keliru, kontainernya bagus. Kontennya keliru, kontainernya bagus. Wah, digemari banyak orang. Tetapi sebenarnya tidak menuntun orang kepada Kristus, tidak membuat orang menjadi semakin serupa Kristus. Nah, apakah yang seperti ini bahkan bisa disebut pemuritan? Sekalipun dari luar terlihat punya KTP, punya KK, ya, dikelola dengan baik, gitu. Tetapi kontennya keliru. Tidak mempertuhankan Kristus, tetapi hanya, ya katakanlah, ya kita ngomong-ngomong tentang Kristus lah. Ngomong tentang Kristus dengan mempertuhankan Kristus itu dua hal berbeda. Nanti akhirnya sebagian besar itu lebih banyak ke kesenangan kita untuk memenuhi kebutuhan kita dengan kehadiran banyak rekan, banyak sahabat, dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bukan untuk menjalankan amanat agung. Nah, ini kan beberapa kemungkinan. Cuman saya ingin bertanya kepada Anda, ya, coba bayangkan. Mana yang lebih baik? Minta tolong narah hubung untuk menghubungi kembali Pak Yuzo. Ya, nampaknya ya beliau sudah leave dari room meeting. Nampaknya kesulitan jaringan. Ya, bagi teman-teman tadi Pak Yuzo sudah menyampaikan ya beberapa praktis yang dapat kita kemudian pelajari dan kita terapkan bersama ya, bahwa kita harus memaksimalkan ya konten dan juga kontainer. Konten tentunya harus tetap sesuai dengan firman Tuhan, dan bagaimana kita mengemas kontainer yang ada untuk kemudian kita dapat terapkan ya dalam menjangkau, dalam memuridkan teman-teman kita di luar sana. Nah, mungkin dari pembahasan tersebut teman-teman sudah ada yang memiliki pertanyaan atau mungkin keresahan ya ingin dibagikan ya dan juga ingin ditanyakan kepada Pak Yuzo, bisa langsung teman-teman ketikkan ya atau tuliskan ya pertanyaan maupun keresahan teman-teman itu di Zoom group chat yang ada supaya bisa kita sama-sama diskusikan nanti ya. Ya, baik. Ini Pak Yuzo sudah bergabung kembali. Ya. Shalom Pak. Ya, Shalom. Ya. Saya minta maaf untuk gangguan koneksi ya. Siap Pak, bisa dilanjutkan Pak. Oke, tadi sampai di mana kita? Kontainer. Oke. Jadi saya bertanya kepada Anda, ada dua pertanyaan ya. Mana lebih baik? Ini kita ngomong baiknya ya. Mana lebih baik? Kontennya benar, kontainernya jelek, atau kontennya keliru, kontainernya bagus? Kalau Anda pilih, Anda mau pilih yang mana? Mungkin saudara coba pikirkan dulu ya. Ini baru yang lebih baik. Karena untuk mencapai konten bagus, kontainernya bagus, ini ideal. Kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan keduanya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, mana yang lebih berbahaya? Mana yang lebih berbahaya? Konten keliru, kontennya keliru, kontainernya bagus, atau kontennya keliru, kontainernya jelek? Mana yang lebih berbahaya? Ya. Oke. Semoga dengan kedua pertanyaan itu, saya berharap Anda tetap melakukan olah pikir, ya, sekalipun kita tidak sempat berdialog interaktif. Nanti dalam tanya jawab, saudara bisa sampaikan mungkin posisi dan jawaban Anda. Nah, sekarang berkaitan dengan konten, kontainer, dan konteks ini, jadi bagaimana efektifnya ya? Praktisnya bagaimana? Saudara, karena kita bergantung kepada Tuhan, maka pertama, peran PKK itu harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri.
hati yang mau belajar, melayani, dan memperhatikan anggota kelompok kecil, serta memberi diri menjadi teladan dalam hal memiliki hidup yang berpadanan dengan Injil. Nah, ini pertama ini. Jadi ini tanggung jawab dalam PKK. Karena ini masalah spiritual, Saudara. Ini masalah spiritual. Tuhanlah yang sebenarnya bekerja. Tetapi kalau kita tidak pernah memberi diri untuk serius, sungguh-sungguh, mempersiapkan bahan dengan baik, mempersiapkan hati dan diri, bahkan hidup kita tidak kita pakai atau kita persiapkan dengan baik, maka pelayanan itu tidak akan punya kuasa. Ini berkaitan dengan konten. Ya, karena ini berkaitan dengan konten. Well, diri kita ini juga sebuah kontainer. Kontainer yang mungkin lebih penting, diri kita sebagai media yang Allah pakai untuk menyentuh, mengubah kehidupan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Selain daripada internet, Zoom, kelancaran acara, dan seterusnya. Diri PKK itu lebih penting. Nah, PKK itu sendiri juga adalah sebuah kontainer. Ya. Nah, kalau pemberitaannya bagus, tapi hidupnya nggak karuan, itu juga tidak akan efektif. Nah, kemudian mengenai keteladanan, saya berpikir ada 3 komponen dalam keteladanan yang perlu kita pikirkan, pertimbangkan, kalau kita ingin keteladanan itu bisa disampaikan dengan efektif. Pertama adalah masalah relasi, kedua itu komunikasi, ketiga adalah keterbukaan. Supaya pemuritan digital menjadi efektif dan bisa menginspirasi atau menolong anggota kelompok kecil bertumbuh secara rohani, ada 3 hal praktis yang ingin saya sampaikan. Pertama, pemimpin kelompok kecil menumbuhkan relasi dengan Tuhan. Abide in Him, ya, tinggal di dalam Tuhan secara pribadi dan juga menumbuhkan relasi dengan anggota kelompok kecil. Sering-seringlah menyapa, sering-seringlah menanyakan kabar mereka, apa yang saya bisa doakan, apa yang saya bisa bantu. Nah, ini mesti sering ya. Nah, maka menumbuhkan relasi. Relasi itu tidak cukup sebulan sekali ketemu. Nah, ini sulit sekali bertumbuh, tapi harus sering. Ya, maka biasanya dalam pemuritan digital ini kita dibantu juga dengan grup-grup WA atau medsos yang lain. Begitu. Nah, berikutnya, saudara perlu memiliki kasih dan perhatian yang tulus dan intensional kepada para AKK. Ini masih di poin pertama. Menumbuhkan relasi itu perlu ada kasih dan perhatian yang nyata dan demonstratif. Diperlihatkan, bukan hanya diomongkan. Yang kedua, pemimpin kelompok kecil harus membangun komunikasi yang baik dan kondusif. Komunikasi yang baik dan kondusif. Artinya ada saling pengertian dan saling menerima. Ingin mendengar. Jangan cuma ngomong, instruksi, direktif gitu ya. Orang tidak suka bergaul dengan Anda kalau Anda membangun komunikasinya itu satu arah misalnya. Tidak boleh, pokoknya kamu tidak boleh begitu, harus begini. Nah, jangan. Ya, tapi coba bangunlah komunikasi itu 2 arah, ada persahabatan di sana yang kondusif ya untuk AKK dan PKK ini bisa memiliki relasi yang baik dan positif. Yang ketiga, secara praktis, PKK memberi keteladanan dalam hal menjadi transparan atau terbuka, berani ngomong apa adanya, bahkan menceritakan kegagalan-kegagalan di masa lampau. Ya, lalu pertanyaannya adalah, loh, kalau kita cerita itu kegagalan, apa mereka malah tidak menghormati kita? Ada 2 macam, saudaraku. Saya berikan tips praktis. Jangan menceritakan kegagalan yang Anda sendiri belum selesaikan. Sharekan kegagalan Anda yang Anda sudah menangkan. Seperti itu. Kalau ada kegagalan yang Anda belum bereskan, segera bereskan, dan itu akan menjadi sebuah contoh bagi teman-teman anggota kelompok kecil yang lain. Karena mereka melihat bahwa, oh, yang ngalamin itu bukan cuma saya, misalnya. Oh, ternyata pemimpin kelompok kecilku itu juga manusia biasa. Tetapi dia lebih daripada aku karena dia sudah mengalami kemenangan. Nah, aku bisa tanya-tanya ke dia. Nah, dengan begitu, saudara menjadi teladan. Nah, kalau saudara terus-menerus, ya, aku masih gagal di sini, minggu berikutnya lagi, iya, aku gagal lagi, minggu berikutnya lagi, gagal lagi, Anda tidak punya spiritual leadership.
Anda tidak akan mempunyai kuasa pelayanan. Karena ya kegagalan terus-menerus itu menunjukkan Anda juga tidak serius bergaul dengan Tuhan. Seperti itu. Ya, melayani Tuhan. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan sampai di poin ini, Haris, mengenai efektivitas pemerintahan digital dalam menyampaikan, mendemonstrasikan keteladanan. Baik, Pak. Oke, untuk saya masih punya ya beberapa pertanyaan lagi untuk ditanyakan. Namun pada sesi ini saya memberikan kesempatan bagi teman-teman yang mungkin ingin memberikan pertanyaan secara langsung ya kepada Pak Yuzo atau ingin sekedar sharing terkait dengan pengalamannya dan minta saran kepada Pak Yuzo, bisa untuk menggunakan fitur raise hand yang ada di dalam Zoom meeting ini, dan kita akan memberikan kesempatan kepadanya untuk kemudian mengajukan pertanyaan. Apakah ada di antara teman-teman? Atau kalau misalnya juga mungkin sungkan, bisa menuliskan pertanyaan dari teman-teman di Zoom grup chat yang ada. Jadi kita bisa bacakan. Baik, saya akan tunggu sampai hitungan kelima. Kalau misalnya tidak ada, kita akan lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Ya, untuk didiskusikan. Oke, ini dari ada satu pertanyaan Pak dari Kak Priscilla Ivanaji. Dan di sini Kak Priscil ya bertanya terkait dengan kalau misalnya dalam hal transparansi Pak, keterbukaan, kalau misalnya ada adik bimbing yang kurang terbuka itu bagaimana? Kadang mereka sudah nyaman cerita dengan teman mereka yang lain sehingga dideketin ya, kalau kita mendekat, kalau kita menjangkau juga agak susah karena adanya gap tersebut. Nah, itu kira-kira tips dan triknya nih Pak untuk menghadapi hal tersebut seperti apa Pak? Oke. Jadi seseorang itu tidak mau terbuka itu karena kemungkinan, ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Beberapa kemungkinan. Bisa juga kombinasi dari 2 atau 3 beberapa kemungkinan yang sama. Pertama itu karena memang mungkin faktor kepribadian. Dia memang bukan tipe orang yang mudah terbuka. Ya, mungkin di dalam dia pola berinteraksi dengan yang lain, dia bukan hanya tidak berani terbuka dengan Anda, tetapi dengan siapapun. Ya, mengapa? Karena ya ini alasannya juga macam-macam ya. Karena faktor keluarga ya, dia mungkin orang yang agak minder. Dia takut diberikan komentar karena pengalaman di keluarganya seperti itu. Bisa juga karena dia punya rendah diri, dia punya poor self esteem ya. Harga diri yang rendah, nilai diri yang rendah. Nah, bisa juga karena dia belum dekat dengan kalian, ya, sehingga belum nyaman, belum waktunya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini dia akan menjadi terbuka itu tidak drastis, tetapi secara gradual. Ya, ada proses. Nah, ini biasanya itu perlu diberi contoh, ya, perlu diberi contoh. Nah, kemungkinan yang lain seseorang tidak terbuka itu karena mungkin ada di antara anggota kelompok yang punya konflik dengan dia. Mungkin tidak dengan pemimpin, tetapi dengan anggota kelompok yang lain. Nah, ada konflik. Atau mungkin ada salah satu atau beberapa dari kelompok Anda yang menurut dia itu adalah ember. Ya. Ember. Maksudnya tidak pernah bisa menjaga rahasia misalnya. Tidak bisa menjaga rahasia. Nah, ini kan kemungkinannya banyak ya. Kemungkinannya banyak. Nah, maka secara praktis, pemimpin kelompok kecil itu perlu peka untuk melihat sebenarnya ini kalau si A ini adik bimbing ini tidak bisa terbuka, ini faktornya apa? Nah, kita cek satu persatu. Cek satu persatu. Apakah memang harus dipaksa terbuka? Ya, tentu bukan dipaksa. Tetapi seseorang akan bertumbuh dewasa kalau dia itu berani terbuka dengan yang lain. Ini termasuk dalam transformasi kepribadian untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Ya, misalnya bisa menerima diri, berani mengakui kelemahan. Ini kan tipe atau karakteristik pribadi yang dewasa. Ya, tidak merasa diserang pada saat ada orang memberikan masukan dan lain-lain seperti itu. Nah, kita ingin dia juga bertumbuh secara kepribadian, secara holistik, ya. Nah, maka pemimpin kelompok kecil perlu peka. Yang mana kemungkinan-kemungkinan itu yang sebenarnya adalah penyebab yang aktual. Yang kedua, pemimpin kelompok kecil perlu memberikan
contoh atau teladan. Ya, dengan kalau baru pertama kali kelompok kecil ini, katakanlah kelompok kecil ini baru dimulai, ya baru dimulai, maka jangan langsung membuka belak-belakan sesuatu yang dramatis. Nah, cobalah membuka hal-hal yang orang lain itu bisa mengikuti. Ya, jadi ini istilahnya stepping stones ya. Jangan langsung latih orang lari maraton. Enggak, ini sama-sama belum sampai ke situ. Jadi mari kita belajar katakanlah jalan ya, berjalan bersama. Atau kalau sudah bisa jalan cepat, kalau sudah bisa lari, kalau sudah bisa lari pakai lompat tinggi dan seterusnya. Nah, ini analoginya seperti itu. Jadi mulailah dengan misalnya terbuka tentang siapa saya, mengapa saya ada di sini, dan juga apa harapan saya terhadap kelompok KTB atau kelompok kecil ini. Mulai dari hal yang sederhana. Nah, kemudian minta setiap orang untuk menyatakan pendapatnya. Nah, kalau orang itu memberikan pendapatnya, jangan diberikan komentar, jangan dikomentari, atau malah jangan dibuat mainan, misalnya seperti itu. Ya, mungkin ada orang-orang tertentu suka mengulang kata-kata yang sama, atau mungkin ada yang mempunyai konstruksi lidah yang berbeda sehingga dia agak cadel misalnya. Ya, jangan dibuat mainan karena itu bagi orang tertentu itu sangat peka. Nah, maka kita perlu terampil dan peka tentang hal ini. Nah, kemudian nanti di pertemuan berikutnya, waktu kita bicara tentang sharing firman Tuhan, nah mulai kaitkan dengan kehidupan Anda, tapi sekali lagi, ini one step ahead ya, satu step lebih dalam lagi, buka pelan-pelan, dan kemudian minta mereka membuka diri. Nah, kalau kita tiba-tiba langsung belak-belakan ya, wah itu kurang kondusif, kurang kondusif. Ada orang-orang tertentu itu akan langsung, waduh, kalau begini saya tidak mau ini ya. Apalagi ini, saya sudah buka belak-belakan begini. Sekarang giliranmu buka belak-belakan juga. Wah, tidak semua orang merasa aman dan nyaman. Ya. Nah, itu justru akan mematikan relationship building di dalam kelompok kecil itu. Saya pikir ini tidak strategik ya, tidak strategis. Kita perlu waspada, perlu bijak ya dalam hal itu. Nah, sehingga tuntun mereka satu persatu dengan memberikan contoh. Nah, mungkin itu yang bisa beberapa tips praktis saya bisa sampaikan, Haris, ya, mengenai membangun keterbukaan. Baik, Bapak. Menarik sekali. Terima kasih. Perlu ada, kalau dari saya tangkap tadi dari penjelasan Pak Yuzo, perlu ada stepping stone ya seperti itu. Jadi kita tidak langsung membuka secara dramatis, tapi perlu ada kepekaan dalam kita melihat kepribadian dari adik bimbing kita seperti apa, kemudian bagaimana kita mendekatinya supaya boleh bisa terjadi relationship building yang bagus di situ dan akhirnya kita boleh mengarah kepada pengenalan akan Kristus seperti itu, Pak. Nah, saya juga ingin, mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan lagi, atau ingin bertanya lagi ya terkait dengan persoalannya atau persoalan lain juga dipersilahkan kepada teman-teman, kepada partisipan yang ada. Baik, kalau misalnya belum ada, saya juga akan melanjutkan nih Pak kepada topik kita ya. Kita akan masuk kepada core-nya, itu pelayanan kampus nih Pak. Nah, saya ingin sharingkan sedikit. Oh ya. Sebelum Haris melanjutkan, boleh nggak saya menambahkan sedikit tips praktis ya? Oh ya, boleh Pak, silakan. Tentang keterbukaan itu. Biasanya teman-teman kita akan lebih terbuka kalau suasana itu informal. Ya, suasana informal sambil bermain misalnya, kita biasa lebih terbuka. Kemudian yang kedua, tambahan praktis lagi, tips praktis, yaitu biasanya kita lebih mudah terbuka untuk kelompok yang lebih kecil. Ya, kalau seseorang itu tidak terbiasa terbuka untuk kelompok 5, 6, 7 orang, mulailah latih dia untuk terbuka dengan Anda secara pribadi. Jadi perlu investasi waktu sedikit lagi. Nah, ini sedikit tambahan ya. Silakan, boleh dilanjutkan. Oh iya, baik Bapak. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan di sini ya. Saya akan membacakannya terlebih dahulu sebelum kita lanjut kepada pertanyaan fondasional ya daripada materi ini ya. Daripada talk show kita pada hari ini. Ya, di sini ada dari Iris. Iris ini merupakan salah seorang pembinaan pusat dan juga kakak bimbing ya. Iris bertanya bahwa Bapak bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar dan melayani yang sama kepada adik-adik bimbing kita. Seperti itu Pak. Mungkin itu dulu, nanti kita akan lanjut berikutnya kepada pertanyaan. Pertanyaan yang sangat baik ya. Silakan Pak Yusuf. Ini merupakan satu gejala yang sangat-sangat umum ya. Di mana banyak sekali orang Kristen sekarang tidak suka belajar.
sukanya ngumpul-ngumpul, sukanya ngobrol, malah suka memamerkan kerecehan, ngobrol aja. Orang bilang sekarang receh-receh ya. Saya tidak bilang receh itu pasti tidak baik ya. Tetapi saya harap saudara menangkap apa yang saya maksudkan. Saya ingin memberikan kontras, yaitu belajar sesuatu yang deeper, sesuatu yang lebih bermanfaat, sesuatu yang lebih solid ya, yang berguna, bahkan bernilai kekal ya. Di dalam pergumulan saya melihat fenomena ini, saya berpikir bahwa apa sih yang memberikan seseorang itu motivasi untuk belajar dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudaraku, orang bisa tertarik untuk belajar dan melayani dengan sungguh-sungguh itu karena beberapa macam motivasi. Mungkin karena memang pertama, secara kepribadian orangnya memang suka belajar. Ya, orangnya memang suka melayani, tidak bisa diem. Selalu menawarkan diri untuk berkontribusi kalau ada acara. Nah, ini memang ada orang-orang seperti ini. Tapi ini juga ada dikotomi, ada yang suka belajar, ada yang suka melayani, aktif, ya, ada yang suka melayani tapi nggak suka belajar. Nah, tapi kalau kita kembali kepada Kitab Suci itu mengajarkan kita dua-duanya secara seimbang. Dua-duanya secara seimbang. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, misalnya ya, dalam Kolose pasal 3 ayat 16 itu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu satu dengan yang lain tuh saling mengajar, saling menegur, saling menyanyikan lagu pujian, nyanyi rohani, himne, dan seterusnya, sehingga dalam apapun yang kamu lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Nah, jadi pembelajaran itu tidak pernah berhenti pada dirinya sendiri, tetapi pembelajaran yang benar akan membuat seseorang aktif melayani. Tetapi seseorang yang dari luar terlihat aktif melayani, tapi kalau tidak suka belajar, ini yang dikatakan di dalam Amsal, kerajinan tanpa visi itu berbahaya. Asal kerja, tetapi tidak ada pengenalan yang benar akan Tuhan, ini juga keliru. Tuhan Yesus dalam Matius 7 kan berkata, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukankah kami memberitakan Injil demi namamu, menyembuhkan orang demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, atau mungkin aktif sekali melayani, melakukan terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani demi nama Tuhan, tetapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu, nyahlah kau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Ini dalam pengertian lain itu, aku tidak memiliki hubungan denganmu. Aku tidak memiliki keintiman denganmu. Maka hati-hati ya, kerajinan itu pada dirinya sendiri tidak menunjukkan seseorang itu dewasa rohani. Tetapi orang yang hanya terlihat belajar, mendengar, tetapi tidak melakukan firman, ini juga diadres oleh Tuhan Yesus dalam ayat selanjutnya, perikop selanjutnya, tentang perumpamaan dua orang yang membangun rumah, satu di atas pasir, satu di atas batu. Ya. Yang di atas pasir ini adalah orang yang hanya mendengar, tetapi tidak melakukan apa yang dia dengar. Tetapi yang membangun rumah di atas batu, itu artinya mendengar dan melakukan. Nah, tentu Tuhan Yesus itu in favor, atau lebih ingin supaya kita itu ada di posisi yang kedua. Ya, bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Nah, ini penting sekali. Nah, jadi, saudaraku, bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar dan melayani yang seimbang, ya, atau bertumbuh dengan baik dalam dua aspeknya, kepada anak-anak bimbing kita. Sekali lagi, ini pekerjaan Tuhan. Ini hal yang spiritual. Maka kita harus banyak berdoa, dan kemudian kita menjadi rekan Tuhan untuk membuat atau menolong rekan-rekan adik bimbing kita itu jatuh cinta kepada Tuhan. Saudara dan saya itu tidak punya tugas yang lain. Tugas kita adalah memberitakan Tuhan sedemikian rupa sehingga Tuhan itu menjadi menarik. Tuhan itu memang menarik, saudaraku ya. Nah, seringkali Tuhan itu tidak menarik bagi orang lain karena kita sebagai kontainernya itu nggak menarik. Kita ini menjadi kontainer yang nggak menarik bagi Tuhan yang sebenarnya menarik. Maka seperti William Barclay itu pernah mengatakan begini, yang menjadi penghambat penginjilan itu sebenarnya bukan Tuhan itu kurang menarik, bukan Tuhan itu kurang dahsyat, bukan Tuhan itu kurang wow kalau bahasa sekarang ya, bukan Tuhan itu kurang luar biasa, enggak.
Tetapi seringkali kita tidak mempresentasikan Tuhan dengan yang seharusnya. Seperti itu. Nah, kalau saudara ingin menolong adik-adik Anda, tentu tidak cukup dengan omongan. Ayo rajin belajar, rajin saat teduh, baca firman Tuhan. Saudara, omongan itu sendiri mereka mungkin sudah dengar ratusan atau mungkin ribuan kali. Tidak sedikit mereka dengar dalam firman Tuhan, khotbah setiap hari Minggu, atau buku, atau persekutuan mahasiswa, dan seterusnya. Mereka sudah dengar. Tetapi mereka tidak melihat bagaimana sesuatu yang menarik itu dihidupi oleh kita. Nah, kalau kehidupan kita itu menjadi sesuatu yang menarik, apa yang menarik? Hidup menarik itu seperti apa? Hidup yang mengejutkan dunia itu seperti apa? Yaitu hidup yang berbeda dari dunia. Nah, ini sebenarnya yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu akan ada kontras, ya. Ada kontras antara garam dengan yang digarami. Yang satu hambar, yang satu punya rasa. Ada kontras antara terang dengan gelap. Yang satu itu terang, yang satu itu gelap. Nah, saudara, tapi kalau hidup kita tidak berbeda dengan dunia, saudara dan saya tidak akan menarik buat mereka, tidak menarik perhatian. Waktu yang lain cuek, kita ikut cuek, ya kita nggak menarik, sekalipun yang kita omongkan hal kebenaran. Tetapi waktu orang lain tidak memperhatikan, kita hadir ketika adik bimbing kita mengalami krisis, dan waktu dia tanya, misalnya, pada saat yang lain meninggalkan saya, kenapa kamu kok mau stay? Kenapa kamu masih ada di sini menjadi sahabat saya? Tidak ada jawaban lain. Saudara harus menjawab. Karena Kristus melakukan hal yang sama kepada saya. Saya melakukannya kepada kamu. Kristus menjadi hidup. Kristus menjadi hidup. Hidup lewat kita. Kita adalah kaki tangan Kristus. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Nah, celakanya, seringkali anggota tubuh Kristus ini hanya jadi status yang tidak kita hidupi. Sehingga hidup kita tidak menarik. Tidak menarik, tidak otentik. Nah, ini jadi bagaimana? Kita sendiri bisa sampai di level itu. Ya, saudara dan saya harus bertumbuh. Saudara dan saya harus jatuh cinta kepada Tuhan lagi. Terus-menerus. Lewat mana saudara bisa jatuh cinta kepada Tuhan? Firman Tuhan dan pengalaman rohani bergaul dengan Tuhan. Ya, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Waduh, berkat Tuhan itu sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ya, termasuk ketika kita secara serius mengatasi dealing dengan dosa kita. Nah, kita akan mengalami anugerah Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, sehingga cerita yang kita bagikan kepada adik bimbing kita itu cerita yang menarik. Karena cerita di mana Tuhan itu betul-betul bekerja. Nah, itu intinya. Ya, mungkin itu jawaban saya secara singkat, karena masih banyak pertanyaan yang lain tampaknya. Iya Pak, baik. Menarik sekali Pak. Terima kasih untuk penjelasannya ya, terkait dengan pertanyaan yang barusan. Dan ini juga masih ada beberapa pertanyaan, bahkan antrian pertanyaan Pak, yang ingin ditanyakan kepada Pak Yuzo. Saya mencoba untuk menyelesaikannya satu persatu ya. Ini ada pertanyaan dari teman kita, Drew. Bertanya bahwa mungkin masih nyambung dengan pertanyaan Iris tadi soal pengajaran. Banyak sekali Bapak dalam masa pandemi ini materi-materi PA, pendalaman Alkitab, doktrin-doktrin yang diberikan melalui webinar, talk show, dan lain-lain. Dan bisa dikatakan kita mudah mendapatkannya, baik itu melalui YouTube dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai pendidik, kakak bimbing, dapat menyeleksi materi-materi tersebut sehingga kita dapat tetap memberitakannya atau misalnya men-sharekan informasi secara sehat, dan itu bisa kita praktikkan juga dalam tindakan nyata kita selama pemberitaan berlangsung. Nah, kira-kira itu dulu, Pak. Baik, jadi bagaimana menyeleksi ya intinya ya? Iya. Kalau saudara tidak memiliki banyak pengetahuan tentang teologi, carilah pengetahuan itu ya, belajarlah teologi ini untuk jangka panjang ya. Kemudian carilah sumber-sumber yang Anda bisa percaya ya. Anda bisa tanya kepada kakak bimbing Anda bisa tanya kepada hamba-hamba Tuhan yang Anda bisa percaya ya. Dan sekarang ini kan saudara sendiri sebenarnya bisa lakukan riset kan, mencari itu, Google ya. Kalau ada webinar, pembicaraan siapa ini? Pak Yuso Adinarta, siapa yang nggak kenal ya? Nah, kemudian saudara cari di YouTube ya, kan keluar tuh. Ya. Biasanya kalau hamba-hamba Tuhan yang sudah berkecimpung atau khotbahnya itu ada di mana-mana, tidak sulit untuk mencari di YouTube dan lain-lain. Atau mungkin saudara secara iseng ya, tidak perlu iseng juga sih untuk melakukan ini.
Saudara search ya, Google ya, misalnya pendeta X ya, sebut aja namanya X, nama belakangnya Y, kemudian tulis kontroversi, kalau itu orang Indonesia kontroversi, siapa tahu dia adalah orang kontroversial ya. Atau kasih keyword lagi sesat. Nah, saudara kan tahu itu ya. Nah, bukan kita ingin menyesat-nyesatkan dia, tidak ya. Tetapi paling tidak, saudara bisa lihat gini, seseorang, kualitas seseorang bisa diketahui dari lawannya. Dari lawannya. Ya. Pilpres kita juga bisa menggunakan rumusan yang sama. Ya. Siapa musuhnya capres ini? Kalau musuhnya orang baik, berarti kemungkinan besar dia orang, ya saudara tahu sendiri. Kalau musuhnya adalah orang jahat, kemungkinan besar dia orang baik. Ya, paling tidak saya bilang kemungkinan ya, saya tidak memastikan. Nah, maka saudara akan lihat ya, pendeta ini ya, siapa yang mengkritik dia di internet. Nah, kemudian apa yang dikritik? Pertama, apa yang dikritik? Kedua, siapa yang mengkritik? Background pengkritiknya seperti apa? Nah, paling tidak saudara punya gambaran. Tetapi jangan cuma dari apa kata orang, dengerin sendiri khotbahnya. Nah, ini khotbahnya kan banyak sekali di internet ya. Nah, dan kemudian kalau dia melayani di institusi, cari reputasi institusinya. Institusinya dikenal nggak? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, selain saudara tanya kepada orang-orang yang sudah lebih dulu belajar teologi yang Anda bisa percaya. Nah, sekarang di Facebook, di Instagram, itu hamba-hamba Tuhan sudah membanjiri Facebook dan Instagram. Saudara bisa direct message untuk tanya, ya. Berikan pertanyaan-pertanyaan yang sulit bahkan. Masalah dijawab atau enggak, itu urusan belakang, saudaraku ya. Syukur-syukur kalau dijawab. Dari sana, saudara sebenarnya bisa menilai, apalagi saudara sudah mahasiswa ya, bisa berpikir kritis seperti itu. Saudara bisa membedakan apakah ini orang santun dan seterusnya. Dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Haris ya. Ini praktis sekali ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk jawabannya, sangat-sangat ini ya, memberkati sekali. Dan saya juga ada pertanyaan berikutnya Pak. Ini lebih praktis lagi Pak, masuk dalam sebuah contoh real ya, bahwa dalam pembimbingan Pak seringkali kakak bimbing juga menemukan ya, bentar saya ini dulu ya. Kakak bimbing juga menemukan ada adik bimbing yang terus berbuat salah meskipun ini ada pertanyaan dari Kak Yohanes, alumni FST. Ada adik bimbing yang terus berbuat salah meskipun sudah ditegur terus menerus. Nah, contoh kasusnya nih Pak, misalnya adik bimbing yang suka buat status dengan kata-kata kotor ya, ini status contoh kasus realnya, selalu ditegur dan dijawab iya, tapi setelah itu mengulangi lagi terus-menerus. Nah, bahkan juga dalam beberapa kasus lainnya juga ada adik bimbing yang setelah ditegur itu tidak lagi datang ya dalam pemuritan yang ada, menghilang, cenderung tidak lagi antusias seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita menghadapi kendala-kendala dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam praktisnya seperti itu Pak? Mungkin bisa dijawab Pak Yusuf. Kan di internet ya, di FB, di IG, itu banyak sekali konten-konten yang tidak selalu kita setujui, ya. Betul ya? Tidak selalu kita setujui. Nah, kalau setiap konten itu kita respons, kita akan menjadi orang yang jelek. Kita akan menjadi tukang kritik, ya, langsung cap itu muncul. Nah, tapi bagaimana kalau ini adik bimbing kita sendiri, adik bimbing kita sudah kenal secara pribadi. Maka pertama ya kita perlu memiliki hati yang berduka ya. Hati yang berduka. Berduka itu bukan karena waduh dia menyeret saya ya. Misalnya kalau orang tanya ini adik bimbingan siapa? Siapa yang pimpin KTB dia ini? Waduh. Saudara jangan berduka karena nama Anda ikut tercemar ya. Pertama-tama Anda berduka adalah karena adik bimbing ini Anda kenal, Anda tahu dia mestinya tidak melakukan hal tersebut. Itu pertama. Yang kedua, kedukaan itu mestinya juga diikuti dengan kasih. Kasih. Nah sekarang pertanyaannya itu sama seperti ini. Kalau orang itu melakukan kesalahan, bagaimana kita dengan kasih menolong dia bertumbuh? Kan intinya itu. Ya. Bagaimana kita dengan kasih menolong dia bertumbuh? Nah, apakah menegur dia di depan umum itu adalah cara yang efektif? Tidak semua orang bisa ditegur langsung di depan umum. Dia bisa berkuar-kuar di depan umum, tapi kalau ditegur secara umum, dia langsung kebakaran jenggot. Ya. Malah relasi itu malah putus. Nah, saudara, saya ingin memberikan satu rahasia begini. Kuncinya itu di relasi, saudara. Relasi.
setiap kita akan cepat atau lambat, bahkan mungkin setiap hari kita itu akan jatuh dalam dosa. Gitu. Nah, tetapi kalau kita memiliki relasi dengan orang yang jatuh dalam dosa tersebut, maka relasi ini menjadi satu kunci, menjadi jembatan, kita bisa menolong dia untuk mengalami perubahan. Nah, sekarang jembatan ini efektivitasnya tergantung dari kualitas relasi kita. Kalau relasi kita itu hanya di permukaan, waduh, kita sulit. Ya, sulit untuk ngomong belak-belakan. Nah, maka saudara dan saya juga tidak mempunyai tanggung jawab untuk menegur semua orang yang jatuh dalam dosa. Sekali lagi, menegur itu juga, yaitu tadi, perlu relasi. Jadi mari kita fokus menolong orang-orang untuk bertumbuh. Siapa? Misalnya kita fokuskan kepada adik bimbing kita. Tadi pertanyaannya sudah cukup spesifik. Oke, adik bimbing. Nah, maka kita mari membangun relasi, menjadi sahabat dia. Menjadi sahabat dia ketika dia jelek, menjadi sahabat dia ketika dia tampil bagus, menjadi sahabat dia dalam segala kondisi. Sampai akhirnya dia itu percaya kepada Anda. Nah, kalau trust ini, ya, percaya ini sudah baik, maka Anda akan menjadi orang yang Anda dengar. Well, nggak usah jauh-jauh lah. Kita ngomong diri kita aja. Ya, misalnya Haris. Ya. Haris, siapa di antara teman-teman kamu yang kalau dia itu menegur kamu, kamu akan lebih mau mendengarkan. Mendengarkan dengan serius. Ya, tentu bukan orang yang asal kenal. Betul nggak? Ya, pastilah seorang sahabat. Orang yang sudah tidak diragukan lagi bahwa orang itu mengasihi kamu. Nah, kamu biasanya akan membuka telinga untuk dia. Benar nggak ya? Nah, ini pertama, relasi. Perbaiki relasi, baru Anda bisa menjadi rekanan bagi Tuhan untuk melakukan transformasi terjadi dalam diri orang itu. Kedua, saudara harus tahu timing, kapan, medianya, lewat apa, memberikan teguran, memberikan masukan. Ya mungkin tidak semua orang itu bisa ditegur secara belak-belakan, tetapi mesti muter-muter dulu. Nah, ini berkaitan dengan kepribadian, berkaitan dengan kultur. Nah, kita harus lincah memainkan metode-metode yang berbeda. Kalau memang kita itu betul-betul mengasihi. Kalau saudara bilang, wah repot ya Pak ya. Nah, kasih itu memang merepotkan. Kalau nggak mau repot, nggak usah mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi kita itu sampai repot. Dia turun menjadi manusia, lahir di kandang yang hina, hidup dalam kemiskinan, dan 33 tahun lebih hidup penuh dengan penderitaan. Karena apa? Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Nah, saudara dan saya yang sudah dikasih Tuhan begitu rupa, waduh, repot sedikit kalau tidak mau. Apakah betul kasih Tuhan itu ada dalam diri kita? Nah, itu dia. Ya. Maka kita perlu mencari metode yang terbaik. Kalau Alkitab berkata, tegur 4 mata. Kalau 4 mata nggak bisa, 6 mata, 8 mata. Kacamata tidak dihitung, yang jelas. Ya. Nah, saudara, dengan bijak ya, dengan bijak. Jangan misalnya negur itu langsung memberikan judgment. Judgment misalnya, kamu itu kenapa harus begini? Nah, tapi kok waktu aku baca medsos kamu, kok nadanya itu kedengaran seperti ini ya? Kamu sedang apa? Kenapa kamu mengalami kenapa kamu ngomong seperti itu? Ada nggak yang saya bisa bantu, saya bisa share? Karena, saudara, tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, kita perlu tahu, ini apinya apa? Ya, semua tindakan itu selalu punya motif di belakangnya. Jadi, seringkali kalau kita hanya berasumsi, kita seringkali salah asumsi, salah keliru. Nah, akhirnya ini tidak menolong mengklarifikasi, menyelesaikan masalah dengan baik, tapi seringkali memperkeruh. Karena relasi menjadi rusak. Mengapa relasi rusak? Karena kita langsung mulai dengan asumsi kita. Kita tidak mendengar. Nah, kita itu butuh lebih banyak pendengar daripada orang yang pengomel. Ya, kita bisa refleksi pada diri kita sendiri dah. Ya, kalau ada teman itu adalah pendengar yang baik, biasanya kita lebih mudah untuk share dengan orang tersebut. Ketimbang orang yang setiap kali ngobrol itu selalu memberikan nasihat, ajaran. Orang seperti itu biasanya sulit untuk masuk di dalam relasi yang lebih dalam. Justru kita membutuhkan relasi yang lebih dalam
untuk bisa semakin efektif menolong orang mengalami perubahan ketika dia menghadapi dosa-dosa tertentu. Itu tips yang praktis dari saya. Baik Pak, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Nah, saya kira ini akan sangat berhubungan Pak dengan pertanyaan salah seorang yang ini di chat private ke saya. Dan sebelum kita lanjut ke pertanyaannya Kak Yogi Saputra ya di room chat yang ada, ini pertanyaannya seperti ini Pak. Jadi misalnya ada seorang adik yang misalnya memiliki berdosa ya dan tidak saat teduh lagi karena dosa itu dan tidak mau ditolong oleh kakak bimbingnya atau tidak mau ditolong oleh konselor. Nah, apakah kita hanya cukup mendoakannya saja, kemudian atau perlu ada langkah praktis lain dapat kita lakukan sebagai alternatif kemudian untuk menjangkaunya dan membimbing dia Pak, di situasi yang seperti ini. Oke, berdoa itu penting, harus menjadi yang pertama, tapi tidak cukup kalau cuma berdoa. Ya, Alkitab juga tidak pernah mengajarkan bahwa berdoa saja cukup ya. Maka perlu ada tindakan-tindakan. Kalau kasih kita itu hanya mendorong kita untuk berdoa, apalagi ini adalah adik bimbing kita, ya mungkin kasih kita yang kurang besar. Apa yang bisa dilakukan? Ya, berikan perhatian lebih. Saudaraku, orang yang sulit mengasihi itu karena dia tidak mendapatkan kasih yang cukup. Jadi untuk orang-orang yang sulit mengasihi, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama ya, dan akhirnya manifestasinya itu bisa jatuh dalam dosa, bisa salah self-image dan seterusnya, macam-macam ya, bisa sangat-sangat membenci orang lain, itu ujung-ujungnya adalah karena kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama dan kasih kepada dirinya sendiri itu minim. Nah, jadi bagaimana caranya? Berikan dia kasih yang overdosis, saya kata. Overdosis. Ya. Untuk tubuh kita dalam kondisi normal, kita tidak perlu mendapatkan asupan tambahan yang overdosis. Tapi kalau kita sedang defisit, kita perlu sesuatu yang overdosis, misalnya vitamin C dan lain-lain ya. Tentu teman-teman dari medis bisa lebih menjelaskan dengan lebih ilustratif tentang hal ini. Tapi intinya begini, bagaimana kita itu bisa menolong orang tersebut? Doa saja cukup nggak? Nggak cukup. Doa penting, sangat penting. Pertama kali kita harus lakukan. Yang kedua adalah kita mengasihi dengan tulus, ya, memberi perhatian lebih, menunjukkan kasih kita lebih lagi kepada dia. Bentuknya bisa macam-macam. Perhatian itu bentuknya bisa macam-macam. Saudara bisa dari hal yang sederhana, misalnya menyapa lewat message di WA atau Line atau apapun, ya, ingat kapan dia ulang tahun, tunjukkan kepada dia, katakan kepada dia, aku berdoa buat kamu, sampai kepada cara yang lebih butuh modal. Misalnya, saudara kirim makanan ya lewat GrabFood atau Gojek dan GoFood ya, atau saudara belikan sesuatu yang dia butuhkan dari Tokopedia langsung dikirim ke rumahnya, karena kita ngomongnya di masa pandemi ini ya. Atau saudara kalau merasa cukup aman, saudara mampir ke rumahnya tapi nggak masuk rumah ya, saudara tentu dengan kendaraan pribadi. Saudara bilang, saya ingin ketemu kamu, tapi kamu nggak perlu keluar rumah, cukup di pagar, saya akan juga di seberang pagar. Ya. Berikan dia kejutan, ya, mulai dari tembak air sampai bom, ya bukan bom ya tentunya. Ya. Maksud saya, berikan kejutan, ya, siram dia dengan tepung atau apapun itu. Saudara bisa kreatif lah, kreatif intinya ya. Jadi tunjukkan bahwa dia itu spesial, dia dikasihi Tuhan. Dan Anda mengasihi dia karena Tuhan mengasihi Anda. Nah, caranya bisa macam-macam. Saya tadi memberikan range dari yang paling sederhana, mengirim pesan, sampai kepada mengirimkan sesuatu. Ya, sesuatu. Out of your true love. Ya, to God and to him atau her. Seperti itu kira-kira. Baik Pak, terima kasih Pak. Saran yang sangat baik sekali dan juga sangat praktikal ya bagi kita dan bisa menjadi sebuah pedoman bagi kita untuk dalam menjangkau dan membimbing adik-adik kita. Dan tidak bisa sekali ya, tidak bisa sekali. Iya. Harus intensional, Pak. Ya, intensional dan harus sering. Ya, sampai akhirnya dia tidak butuh lagi. Benar. Siap. Terima kasih Pak. Iya. Okay.
Oke Pak, ini berikutnya ada pertanyaan dari Kak Yogi Saputra Pak. Bisa Bapak ikuti juga di Zoom group chat yang ada. Mengingat pertanyaan juga cukup panjang, jadi Bapak bisa mengikutinya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kak Yogi bertanya, kita melihat banyak gereja yang tidak melihat pemuridan sebagai hal yang penting dan hanya fokus pada pengajaran satu arah. Tentu pemuridan tidak hanya dalam konteks gereja, tapi juga sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi. Sejauh ini pengertian saya, pemuridan menuntut komitmen dari yang memuridkan dan yang dimuridkan. Seperti yang Bapak sampaikan, mungkin kita punya komunitas bertumbuh, tapi lebih banyak dalam sharing. Ada yang membahas firman, tapi lebih banyak dikupas dalam pengertian dan relevansi dalam hidup yang tentu tidak sepenuhnya salah. Tapi tentu pemimpin kelompok juga perlu memperlengkapi diri agar apa yang disampaikan benar-benar bukan hanya interpretasi pribadi. Nah, dalam konteks tatap muka, kita sadar bahwa pemuridan adalah hal yang tidak mudah, apalagi secara daring. Sehingga how to connect akan menjadi lebih sulit. Kita juga sadar sebagai pemimpin kelompok tidak cukup memiliki hati untuk memuridkan, tapi perlu diperlengkapi untuk memiliki kualifikasi sebagai yang memuridkan. Apakah ada kurikulum ya Pak untuk memuridkan dengan efektif di era digital ini? Terima kasih Pak. Ya, mungkin ini juga bisa disampaikan. Oke, terima kasih ya. Jadi ada beberapa isu yang saya tangkap dari paragraf dari Yogi ini. Yang pertama itu adalah masalah komponen dalam pertemuan, komponen pertemuan kelompok kecil. Tadi mengatakan ada dikotomi antara pengajaran dan juga sharing. Berapa banyak pengajaran, berapa banyak sharing. Kalau hanya pengajaran, kita punya kelompok PA. Kelompok PA tidak sama dengan kelompok pemuritan. Kelompok pemuritan punya masa-masa waktu-waktu untuk PA, tetapi tidak melulu PA. Ya. Juga share, kalau cuman sharing itu juga bukan kelompok pemuritan, itu kelompok sharing, kelompok sosial, ya, yang orang di luar Kristus pun punya waktu-waktu bertemu secara rutin dan seterusnya, ya, seperti itu. Lalu komponen-komponen apa yang menjadikan pertemuan itu adalah pertemuan pemuritan? Nah, saudaraku, ini sifatnya adalah relasional. Saya secara singkat ingin mengatakan bahwa kita itu punya empat komponen. Saya akan coba mencari kalau saya bisa tampilkan dengan cepat ya, yaitu 4 komponen 4P ini ya. Oke, saya berhasil menemukannya. Saya share screen. Nah, kira-kira seperti ini. Sudah bisa lihat ya. Jadi dimulai dari pengajaran, karena Tuhan mau kita menjadi pendengar dan pelaku firman di dalam kerangka yang relasional dan intensional, maka dari pengajaran ini tentu harus menghasilkan pertumbuhan atau peningkatan kualitas di dalam relasi kita dengan Tuhan, vertikal. Ya, relasi kita vertikal dengan Tuhan itu kita sebut komponen berikutnya ada penyembahan. Jadi di dalam pertemuan kelompok kecil ada porsi penyembahan. Nah, tetapi penyembahan ini bukan hanya mata acara yang kita tempelkan, tetapi sesuatu yang terintegrasi dengan apa yang kita pelajari dalam firman Tuhan. Sehingga waktu kita menyembah, kita sedang melakukan firman. Nah, ini melatih, ya, melatih murid-murid Kristus untuk memiliki relasi dengan Tuhan yang baik. Berawal dari pengajaran, mulai dari Allah berfirman. Nah, kemudian secara vertikal ini ada 2 macam, di antara kelompok kecil yaitu persekutuan, dan dari secara horizontal di dalam persekutuan kita, ya, di antara anggota kelompok ini dengan komunitas yang lebih luas dalam bentuk pelayanan bersama. Nah, maka di dalam kelompok pemuritan yang alkitabiah, saya katakan 4 komponen ini perlu ada di dalam pertemuan. Sekalipun tidak harus 4-4-nya selalu ada pada waktu yang bersamaan. Mungkin 3 yang pertama itu selalu ada, pengajaran, penyembahan, dan persekutuan. Nah, pelayanan bersama dilakukan di luar acara kelompok kecil. Nah, tetapi kalau daring begini kan tetap aja kita bisa lakukan sih sebenarnya. Pengajaran kita lakukan secara daring bisa, no problem ya, kita bisa lakukan PA bersama. Nah, kemudian kita bisa melakukan penyembahan bersama, ya, lewat doa, doa bergiliran, doa syafaat. Kita lanjutkan juga di luar pertemuan daring, saling bagi pokok doa syafaat, ya, dan pemimpin kelompok kecil mengingatkan bahwa ini jangan cuma disebut ya, tapi betul-betul mari kita sungguh-sungguh
mencurahkan hati kita, kasih kita, perhatian kita untuk berdoa untuk hal seperti ini. Dan juga menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur untuk karunia-Nya, bersyukur untuk perubahan, bersyukur untuk jawaban-jawaban doa. Ini kan banyak sekali. Ya, banyak sekali kita bisa lakukan. Nah, berikutnya adalah persekutuan. Jadi bagaimana kita menerapkan firman Tuhan kepada satu dengan yang lain di dalam kelompok. Ya, misalnya mengasihi dengan cara apa? Dengan cara menjadi blessing. Ya, blessing others. Blessing others bisa dengan beberapa macam cara, yaitu pertama mungkin dengan memuji, ya, dengan memperhatikan, merespons dengan positif, kondusif, konstruktif, dan lain-lainnya. Sehingga satu dengan yang lain itu mendapatkan asupan, ya, asupan perhatian, asupan kasih, asupan pujian yang tulus. Nah, sehingga dia betul-betul treated, ya, diperlakukan sebagai anggota keluarga. Nah, setiap orang membutuhkan itu, apalagi anak-anak muda, ya. Ya, anak-anak muda yang tidak mungkin kurang mendapatkan di rumah tangga, di keluarganya masing-masing. Tetapi dia bisa mendapatkan di sini karena Tuhan memerintahkannya. Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan. Nah, waktu kita melakukan, kita mengalami, kita jadi tahu bagaimana melakukannya kepada orang lain. Nah, kemudian membuat proyek-proyek bersama supaya kita itu tidak menjadi kelompok yang eksklusif. Kita eksklusif waktu pertemuan, tetapi kita inklusif waktu kita di luar pertemuan. Ya. Misalnya dalam konteks kampus seperti ini, ya, mungkin saudara bisa share, ya, salah satu proyek ketaatan misalnya, salah satu proyek ketaatannya. Mari kita membagikan kasih Kristus kepada orang di luar kelompok kita, misalnya, sederhananya begitu, ya. Nah, mulai tanya, ya, saudara sebagai pemimpin kelompok kecil bisa tanya, siapa di antara saudara semua yang punya teman yang anggota keluarganya sedang sakit? Papanya, mamanya, adiknya, kakaknya, yang sedang sakit. Bisa nggak kontak orang itu untuk kita ketemuan, bisa lewat WA call maksimum 4 orang, kalau grup WA call bisa 8 orang maksimum, atau lewat Zoom. Jadi istilahnya kita melakukan e-visitasi, ya, visitasi secara digital, ya, lewat Zoom. Tolong dong kita arrange pertemuan. Nah, dalam pertemuan itu masing-masing itu mempersiapkan misalnya ayat Alkitab, ya. Dan juga orang yang sakit itu ada di sana ikut mendengarkan. Misalnya, tolong pasangkan ya mic speakernya, ya, karena kami ingin berdoa, kami menyampaikan firman Tuhan untuk menghibur orang yang sakit. Nah, saudara lakukan bersama-sama. Nah, pemimpin memberikan contoh, sehingga nanti suatu saat ketika adik bimbing Anda itu menjadi pemimpin, dia mempunyai modal untuk melakukan hal yang sama. Ini hanya salah satu contoh saja, ya. Atau contoh yang lain adalah masing-masing itu urunan untuk membelikan sesuatu kepada teman yang lain. Atau misalnya, kita punya teman ini, ya, orang tuanya itu bangkrut karena pandemi misalnya. Mari kita berdoa buat dia, dan kemudian orang yang cukup dekat dengan orang yang terdampak oleh pandemi ini menyampaikan pesan bahwa aku dan rekan-rekan KTB-ku namanya ini dari jurusan ini, angkatan ini, kami mendoakan kamu selama seminggu penuh, misalnya. Ya. Tunjukkan bahwa kalian menjadi berkat. Ya, dan kemudian apapun respons dia, kita screenshot, kita bagikan kepada teman-teman anggota yang lain. Dia mengucap syukur, berterima kasih. Ya, atau Anda membelikan satu bingkisan, makanan, buah, atau apa secara online dikirimkan ke sana atas nama KTB. Nah, ini saya yakin masih banyak sekali pelayanan-pelayanan kreatif yang kita bisa lakukan. Tetapi sekali lagi, lakukan dengan kasih. Ya, lakukan dengan kasih. Dengan pengorbanan. Dengan hati yang sungguh-sungguh ingin dipakai Tuhan menjadi saksi. Saudara tidak akan pernah tahu kalau nanti ada orang-orang tertentu yang berkata suatu saat nanti, ya, waduh, hari itu saya betul-betul sedang down. Tetapi message dari kalian atau makanan yang kalian kirimkan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Saya dikuatkan lewat apa yang kalian lakukan. Nah, saudara, you will never know. Ya, yang kita lakukan adalah just menabur, lakukan kasih seperti yang Tuhan minta. Nah, biar nanti buahnya itu terserah Tuhan. Nah, ketika
satu kelompok ini terlibat untuk melayani orang lain bersama-sama, ini kelompok ini belajar untuk tidak menjadi egois. Belajar untuk betul-betul menjadi agen transformasi dari Kristus bagi orang-orang lain di sekitar mereka, di sekitar kalian. Ya, bisa di lingkungan UNER, bisa di luar UNER, lakukan ya dengan kreativitas. Ya, seperti itu kira-kira Haris ya. Semoga menolong. Baik. Lakukan Ini- pemuritan dengan kreativitas dan juga kasih ya Pak, itu mungkin kuncinya. Dan Ya, tampaknya itu baru isu pertama ya, karena iya, ini isu pertama. Benar-benar Pak. Ini saya sambil mereview Pak beberapa pertanyaan yang ada disampaikan secara privat. Dan ini kita masuk kepada isu berikutnya Pak. Mungkin ini lebih secara spesifik lagi dari bagian pemuritan. Ada terkait dengan pengenalan adik bimbing Kak. Nah, di dalam pengenalan adik bimbing ini kan bagaimana sih kita itu mengenal karakternya dengan baik. Apalagi di masa digital ini kan kita hanya akan ketemu tatap muka saja, tapi tidak tahu di belakangnya seperti apa, apakah dia benar-benar ini atau seperti apa, follow up-nya bagaimana. Nah, itu kan juga menjadi kesulitan. Jadi bagaimana kemudian kita mengenal adik bimbing ya. Karena terkadang ada orang yang tidak terlalu atau terlihat karakternya hanya dari perilaku atau perkataannya saja. Kemudian Pak, masih juga berkaitan dengan pengenalan adik bimbing, dan ini saya akan kaitkan dua pertanyaan berbeda, tapi saya akan coba kaitkan. Semoga Bapak bisa menjawabnya secara mungkin runut dan sistematis ya. Tadi itu isu pertama. Kemudian ada isu yang kedua ya Pak, juga disampaikan secara privat. Apakah Bapak memiliki saran ya untuk kasus di mana seringkali kita sebagai kakak bimbing itu mencoba untuk memberikan perhatian dengan menanyakan keadaan daripada adik bimbing, memfollow up dia secara intensif, tapi terkadang respon yang kita dapat justru sebaliknya, respon yang negatif, ya, di mana biasanya orang menganggap bahwa adik-adik bimbing kita menganggap perhatian kita itu ada maunya. Oh, mungkin ini ada pelayanan yang mau dia tawarkan nih, makanya coba didekati. Nah, biasanya seperti itu. Oh, mungkin ada disuruh untuk lobby nih, biar makanya dia intensional nih. Nah, padahal mungkin tujuan kita ada juga yang tujuannya seperti itu, tapi mungkin juga ada juga yang tujuannya tidak seperti demikian, Pak. Nah, bagaimana kemudian respon yang kita yang intensional tersebut, respon kita yang intensif tersebut justru tidak direspon secara negatif oleh adik bimbing kita, tapi justru juga dapat direspon dengan baik dan kita boleh sama-sama bertumbuh. Nah, pertanyaannya Pak, apa batasan-batasan ya? Apa batasan-batasan supaya perhatian yang kita berikan secara intensional tidak disalahartikan? Nah, mungkin ini bisa dijelaskan oleh Pak Yusuf secara sistem. Oke, jadi bagaimana menjalin relasi yang baik dengan adik bimbing ya? Saudara harus invest waktu, invest perhatian yang tulus, mendoakan dia. Ini 3 hal yang nggak bisa lepas ya. Investasi. Investasi ya bukan untuk keuntungan kita, tetapi untuk pertumbuhan dia. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Nah, kemudian masalah bagaimana caranya supaya tidak disalah mengerti, tidak disalah tangkap ya. Jangan lakukan apa yang adik bimbing Anda pikirkan Anda lakukan. Misalnya, apa kabar? Kamu baik-baik nggak? Bisa nggak kamu? Waduh, berarti ada ekornya ini. Ya. Jadi jangan hanya kontak dia kalau ada ekornya. Jadi saudara harus ya namanya investasi ya. Well, saya tidak bermaksud menjadikan ekonomis juga ya, hitung untung rugi, bukan. Saya tidak ingin saudara memanipulasi orang ya, karena itu orang itu akan tahu ya, cepat atau lambat ya dalam proses orang akan tahu. Saudara itu setiap kali, misalnya setelah 3 kali tanya apa kabar, berikutnya selalu nodong, misalnya seperti itu, selalu nodong. Nah ini jangan sampai begitu, karena orang akan melihat pola kita juga. Jadi selalu berpikir memberi. Nah ini untuk mengantisipasi, selalu berpikir memberi. Tunjukkan karakter Anda yang memang bertumbuh, Anda tidak manipulatif, Anda memang punya maksud baik. Seperti itu. Ini yang pertama. Jadi menjaga kemurnian diri ketika kita menjalin relasi. Nah, kemudian apakah setelah melakukan itu otomatis tidak ada kemungkinan disalah mengerti? Enggak juga. Ya. Ada orang-orang tertentu yang memang suka curigaan. Ya, untuk yang seperti itu biasanya perlu waktu yang lebih panjang supaya dia percaya kepada kita. Ya sudah, terus aja lakukan hal yang benar, hal yang baik. Kalau memang lagi butuh, jangan bermanis muka di depan. Sorry ya, aku lagi butuh kamu nih. Langsung aja apa adanya. Nggak usah dikasih bunga-bunga dulu, ya dikasih udangnya dulu, baru ditimpuk batu, begitu. Jangan. Ya, langsung aja begitu. Kalau memang saudara ingin mendoakan dia, doakan dia.
aku kok tiba-tiba hari ini teringat kamu. Aku mendoakan kamu, tapi baru secara umum. Apakah ada hal spesifik yang saya bisa doakan? Nah, udah, jangan ngomong macam-macam gitu. Nah, kalau memang saudara ada kebutuhan, saudara bilang, aku ini sedang mengalami ini, saya sedang membutuhkan ini, tiba-tiba saya teringat kamu. Siapa tahu kamu bisa menolong. Nah, jangan memaksa juga, ya kan? Siapa tahu kamu bisa menolong. Bisa nggak kamu melakukan ini? Seperti itu. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Ya, kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, itu alangkah baiknya. Misalnya seperti itu. Ngomong aja apa adanya, belak-belakan. Nah, kalau saudara itu ngomong apa adanya, terus-menerus, 20 kali saudara ngomong, 20 kali saudara ngomong apa adanya, saya pikir adik bimbing Anda akan tahu bahwa Anda itu orang yang apa adanya. Seperti itu. Jadi tidak curigaan. Ya. Maka ini perlu konsistensi. Ya. Relasi, intensi, konsistensi. Nah, saya pikir ini perlu dijaga. Ya. Saya sampai lupa, tadi poin yang kedua itu apa ya? Apa sudah tercover ya? Nampaknya belum, Pak. Jadi pertanyaan yang kedua ini, bagaimana kemudian ketika kita menyampaikan sesuatu secara intensif, intensional seperti itu, Pak, reaksinya itu justru negatif, Pak. Dianggap kita ini mungkin ada sesuatunya atau ya reaksinya itu justru negatif. Nah, bagaimana kemudian batasan-batasan supaya kita tidak disalah mengerti seperti itu, Pak? Oke, untuk jangka panjang, saudara perlu belajar berkomunikasi dengan baik, ya, supaya meminimalisir kemungkinan orang salah tangkap. Ya, ini untuk jangka panjang. Tetapi untuk jangka pendek, saya perlu memberikan batasan kepada Anda. Batasannya apa? Pertama, jangan tuntut orang lebih dari yang dia bisa lakukan. Kedua, jangan tuntut orang pada timing yang keliru. Anda akan hanya mendapatkan kata tidak untuk seperti itu. Dan kemudian sebisa mungkin, saya tidak tahu ya, pembagian kelompok kecil dalam di UNER ini seperti apa. Tetapi saya tidak merekomendasikan Anda membuat kelompok kecil campur gender, laki-laki dan perempuan jadi satu. Karena ini tidak menguntungkan. Secara strategis itu tidak strategis ya, tidak menguntungkan Anda. Ya, nanti bisa saja memberikan celah-celah untuk dari follow Christ menjadi follow me, ya, atau malah perhatian-perhatian itu akan sulit sekali dianggap tulus kalau itu dilakukan dengan non-gender. Ya, ini kemungkinan-kemungkinan itu saudara harus kurangi begitu. Dan untuk pertumbuhan rohani atau kebaikan kelompok kecil itu untuk jangka panjang, campur gender itu tidak menguntungkan. Dari pengalaman-pengalaman yang saya alami, dari yang teman-teman saya alami, para pakar-pakar pemuritan, semuanya mengatakan hal yang sama. Ya. Tidak menguntungkan, sulit sekali terbuka, dan seterusnya, dan seterusnya. Lagi pula kebutuhannya juga berbeda. Saudara yang cowok mendengarkan cewek curhat, saudara akan geleng-geleng kepala, bahasanya itu bahasa dari Venus, Anda sendiri datangnya dari Mars, seperti itu ya. Sulit sekali untuk mengelola itu. Saya pernah mengalami, saya punya kelompok seperti itu dulu ya, dan saya melihat tingkat keberhasilannya jauh lebih rendah daripada kelompok-kelompok kecil yang saya pimpin yang gendernya sama, seperti itu. Nah, itu mungkin beberapa tips praktis dari saya, ya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kira-kira seperti itu, Haris. Baik, Pak. Jadi kalau jangan mudah sakit hati juga kalau disalah mengerti, karena Tuhan Yesus pun disalib, saudaraku ya. Kalau itu hal yang baik, lakukan terus-menerus. Tapi kalau hal yang jelek, bertobatlah, segera berhenti. Jangan memanipulasi orang lain, misalnya seperti itu. Oke, thank you. Sorry. Iya, Pak, nggak apa. Ya, saya kira cukup jelas ya, bisa jadi pegangan juga untuk teman-teman semua ketika turun di lapangannya, seperti apa nantinya. Nah, di sini juga Pak, ada pertanyaan, salah satu ya pertanyaan yang juga disampaikan oleh Calvin ya, bisa teman-teman semua ikuti di Zoom group chat yang ada. Dan ini menurut saya merupakan pertanyaan yang sebenarnya fondasional dalam diskusi kita pada kesempatan kali ini. Soalnya kan kita tahu bahwa mahasiswa baru yang akan datang ini kan pembelajaran akan berlangsung secara daring, dan pasti opsinya adalah pemuritan digital, penjangkauan digital seperti itu. Jadi saya kira pertanyaan ini sangat kontekstual dengan konteks kita saat ini. Pertanyaan seperti ini, Pak. Bagaimana cara membangun relasi dengan adik bimbing yang bahkan belum pernah kita temui secara langsung karena pandemi? Apakah ada keterampilan-keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh pembimbing kelompok kecil?
Nah, demikian Pak. Ada beberapa yang menurut saya, pertama ini beberapa kelemahan dengan metode daring yang saudara dan saya harus atasi. Beberapa kelemahan itu misalnya kita tidak bisa langsung ketemu, kita tidak punya kuasa untuk menahan dia untuk tetap berada dalam pertemuan, ya kan? Dia tiba-tiba off juga bisa gitu, dan kita nggak tahu itu apa maksudnya, entah internetnya atau dia lagi berantem atau apa. Jadi kita sulit sekali untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya, ya. Tetapi ada beberapa kelebihan yang kita bisa maksimalkan. Pertama, waktu yang lebih fleksibel. Waktu yang lebih fleksibel. Daring ini kan jadi orang tidak membuang waktu banyak di jalanan, sehingga waktu untuk janjian ketemu itu lebih fleksibel. Ya tentu kita harus tahu waktu Indonesia bagian mana, seperti Haris tadi di Kupang ya kalau tidak salah ya. Jadi Wita ya, Kupang itu Wita atau Wit ya? Timur Wita, atau Pak. tengah? Wita, Wita ya. Ya beda 1 jam. Ayo Beda kita 1 ketemu yuk. Jam 10 malam. Wah, di tempat Haris sudah jam 11 malam. Jadi saudara harus tahu ya. Sekalipun waktu lebih fleksibel, tapi harus peka juga terhadap perbedaan waktu misalnya. Lebih mudah ketemuan jika sama-sama punya niat. Nah, ini kita perlu manfaatkan. Ya. Kedua, kita tidak lagi mempunyai hambatan geografis. Hambatan geografis itu menjadi minimum, paling ada yang paling ada itu cuman itu perbedaan waktu itu tadi. Yang ketiga, kita bisa menjangkau banyak orang yang selama ini sulit dijangkau. Sulit dijangkau. Wah, sibuk. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa sibuk lagi. Sibukmu apa sih? Gitu. Jadi biasanya orang cenderung lebih mudah dijangkau. Cenderung, sekalipun tidak bisa digeneralisir. Ya. Nah, berikutnya lagi, ini yang buat saya ya, yang berada di generasi X ini, buat saya tidak masuk akal, tapi itu yang terjadi ya. Yaitu apa? Justru generasi milenial ini malah merasa lebih nyaman daring daripada luring. Lebih nyaman online daripada onsite. Saya berikan contohnya begini. Baru-baru ini kami STT Reform Indonesia, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, melakukan ujian saringan masuk online. Salah satu tahapannya adalah melakukan wawancara kepada para aplikan. Wawancara tentu semuanya dilakukan secara daring. Nah, dari wawancara itu kita bisa melihat wajahnya langsung, ya mungkin kalau wajah tidak akan terlalu berbeda, cuman tidak tiga dimensi saja. Ya. Kita bisa melihat situasi rumahnya, sekalipun hanya sesi yang tertangkap di layar, ya sisi yang tertangkap di layar. Tetapi kita bisa melihat dia tampil apa adanya di depan kamera. Nah, ini yang sesuatu yang tidak ada dalam pikiran saya ya. Saya pikir orang di hadapan kamera ya akan selalu tampil jaim ya, jaim seperti itu. Padahal seperti saudara dan saya saat ini ya, apapun atasan yang kita kenakan, bawahnya adalah celana pendek ya, tapi nggak ketahuan ya kan, nggak ketahuan. Nah, saudara, ini yang saya sebut generasi milenial dengan kondisi pertemuan daring itu justru menurut mereka berani tampil apa adanya. Sekalipun terbatas dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, saudara, ini juga dinyatakan, diekspresikan oleh beberapa mahasiswa saya. Di dalam kelas-kelas daring, kelas-kelas teologi daring, saya melihat bahwa fenomenanya begini. Orang-orang yang kalau di kelas betulan fisik sebelum pandemi itu malah jarang sekali bertanya. Tetapi justru dalam online mereka malah berani bertanya. Berani tampil apa adanya. Nah, sekali lagi saya tidak mengatakan saya bisa mengerti dengan tuntas, tetapi ini fenomenanya. Ya, jadi mungkin teman-teman yang sekarang berada di garis depan pelayanan pemuritan di Universitas Airlangga, jangan khawatir dengan kondisi atau metode yang harus berubah. Tetapi khawatirlah lebih kepada integritas diri kita. Ya. Kalau kita itu kurang peka secara pastoral, kita tidak sungguh-sungguh siap secara spiritual untuk melayani, khawatirlah untuk hal-hal yang lebih esensial. Nah, kalau kita itu sudah ready untuk dipakai oleh Tuhan, tidak ada metode
Ketidaksempurnaan metode itu tidak bisa menghalangi Tuhan bekerja lewat kita menjangkau rekan-rekan yang baru. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Kita memang terbatas, kekhawatiran itu sah-sah saja, tetapi mari kita lakukan apa yang kita bisa lakukan supaya pelayanan kita maksimal. Sekalipun kita tidak pernah ketemu. Tetapi tidak pernah ketemu secara tatap muka, kita sebenarnya tatap muka juga bisa dilakukan secara digital ya. Dan lagi pula siapa sih? Mungkin hanya sedikit di antara kita yang tidak punya IG, Instagram, ya, akun Instagram. Saudara bisa melihat dia, membaca gambaran tentang siapa dia. Ya, kecuali dia tidak rajin posting ya. Kalau tidak rajin posting agak sulit ya. Paling tidak follow dulu. Saya melihat beberapa anak muda memang jarang sekali meletakkan posting di sana, tetapi rajin mengisi Insta Stories. Nah, saudara, kalau dia adalah adik bimbing Anda, carilah setiap hari Insta Stories-nya. Ya, paling tidak ya. Saudara bisa tahu dia lagi apa, di mana. Itu akan memberikan gambaran, mengenal dia, bahkan dengan cara demikian, Anda mengenal dia lebih lengkap daripada kalau Anda ketemu tatap muka. Nah, jadi ini sebuah kelebihan sebenarnya, ya, dengan kondisi daring ini. Itu aja sedikit catatan dari saya, Haris. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pak, saya ada follow up question-nya, Pak, terkait dengan pertanyaan barusan. Baik. Kira-kira, Pak, untuk relationship building-nya sendiri seperti apa ya, Pak? Ketika kita tidak pernah bertemu misalnya secara fisik, lantas bagaimana kemudian kita itu efektif itu kalau misalnya pun kita bertanya terus-menerus lewat IG juga dirasa terlalu berlebihan atau terlalu over. Nah, lantas bagaimana, Pak, relationship building yang kira-kira efektif seperti itu, Pak? Mungkin ya, relasi itu daring atau tidak daring, itu selalu berlandaskan, tergantung kepada komunikasi. Nah, sekali lagi, komunikasi ini esensinya, kontainernya itu lewat Zoom, lewat HP, ketemu langsung, itu kontainer. Ya, kontainer jangan terlalu pusing dengan kontainer. Yang penting komunikasi. Nah, saudara harus membangun kepercayaan. Untuk membangun kepercayaan, saudara harus menjadi menampilkan atau saudara melatih diri Anda untuk menjadi pribadi yang enak untuk diajak ngobrol. Ya kan? Kalau saudara tidak enak diajak ngobrol, ya saudara mau baca buku tentang komunikasi segudang pun ya buku, tidak akan berguna kalau Anda tidak mengubah diri Anda. Ya, jadilah pribadi yang menarik untuk diajak ngobrol. Salah satu caranya yaitu saudara tidak menjadi orang yang banyak bicara. Jadilah orang yang banyak mendengar. Ya, karena apa? Itu yang dibutuhkan, saudaraku. Dibutuhkan oleh zaman ini. Bukan orang yang menggurui, bukan orang yang banyak bicara, ya, tetapi orang yang banyak mendengar. Orang membutuhkan sahabat. Nah, ini penting sekali. Saya ingin garis bawahi ya. Di dalam kondisi di mana segala sesuatu harus online, orang itu justru mengalami krisis. Karena dia sekarang jauh dari sahabat yang biasanya katakanlah sering hangout bareng-bareng. Ini dia kebutuhan itu ini selalu ada. Nah, cuman sekarang tidak bisa dipenuhi dengan cara yang biasa. Saudara, bagaimana saudara itu menunjukkan niat Anda untuk reaching out. Reaching out. Ya. Nah, bahkan kepada orang-orang yang selama ini membutuhkan kehadiran sahabat, tetapi tidak pernah mendapatkannya. Ini kesempatan, saudaraku, untuk menjangkau orang yang belum pernah dijangkau oleh kelompok kerohanian Anda ini. Ya, UMKKR nih agak panjang ya, jangan mungkin ada yang keliru ya. Nah, yang sulit dijangkau justru sekarang bisa dijangkau. Nah, mereka ada kebutuhan akan sahabat. Nah, tentu kebutuhan utamanya adalah Kristus menjadi sahabatnya. Tetapi melalui apa? Melalui kita menjadi sahabatnya. Jangkau. Lakukan evisitasi. Baik itu sebagai individu atau sebagai proyek kebersamaan. Ya, kenalan. Cari yang satu jurusan dan seterusnya. Nah, kalau Anda bertanya lagi, tapi kami itu juga bingung bagaimana memulai sebuah pembicaraan. Ya, awal-awal ya selalu ada basa-basinya ya kan. Saya dari kelompok ini, saya dari angkatan ini, jurusan ini, saya ingin mengenal kamu lebih dalam. Sekali lagi ya, saudara, sebisa mungkin itu yang sama gender. Ya, nanti kalau lain gender itu bentengnya lebih tinggi nanti. Ya, bentengnya lebih tinggi. Kalau cowok tanya kepada cewek, saya kepengen kenalan dengan kamu, wah cewek langsung membangun benteng.
Kalau cewek tanya kepada cowok, cowok juga bangun benteng ya. Ya. Cowok berpikir, waduh, cewek baik-baik tidak akan seberani ini, misalnya seperti itu ya kan. Nah, akan membangun benteng. Jadi beda gender itu tidak terlalu menguntungkan secara umum, secara general. Nah, maka saudara perlu beritahukan tentang kapasitas Anda, mengapa Anda ingin reaching out ke dia. Saya adalah bagian kerohanian, nama kamu ada di dalam daftar ini, sehingga kami memang melakukan visitasi secara digital kepada setiap orang yang ada dalam daftar ini. Nah, maka kami ada di sini sekarang. Itu pertama. Ya, pertama. Selalu menunjukkan reason yang rasional, yang bisa diterima, sehingga tidak ada kecurigaan. Nah, baru berikutnya Anda mulai bisa tanya mengenai pokok doa, apa yang saya bisa bantu secara real, bukan cuma doa, ya. Apakah ada kekhawatiran, ada hal-hal apa nggak, gitu. Nah, nanti mulailah bergulir dari sana. Nanti lihat, kalau memang Tuhan ingin saudara dan saya melayani orang tersebut, Tuhan akan mendorong orang tersebut untuk lebih terbuka kepada Anda. Kalaupun dia tidak terbuka, tetap lakukan kontak secara reguler, 1-2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali minimal, ya, minta kepada dia, catat aja nomor saya, nanti kalau ada apa-apa jangan sungkan, tanya kepada saya. Kalau ada yang kami bisa bantu, kami dengan senang hati akan membantu. Misalnya seperti itu. Just be friendly. Be friendly, be good friends to others. Nah, kebutuhan akan friends ini sangat besar dalam diri anak muda. Jadi jangan khawatir, Anda sedang menawarkan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Nanti suatu waktu Anda akan kewalahan karena akan banyak orang akan menghubungi Anda. Tetapi ya, so far jadilah sahabat, investasi waktu, pelihara integritas dan ketulusan. Itu hal-hal yang sederhana, yang praktis yang saya bisa bagikan. Baik Bapak, sangat jelas sekali apa yang Bapak sampaikan. Ya, kita akan beralih Pak, ini mengingat waktu juga, kita masih punya sekitar 6 menit sisa. Kita akan beralih ke pertanyaan dari Kak Dodi ya, Kak Dodi Kurniawan dari PMK UNY. Halo, salam kenal Kak Dodi. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kita dalam diskusi talkshow kita pada hari ini. Nah, Kak Dodi ini menarik Pak, pertanyaannya adalah, dari tadi kita sudah membahas terkait dengan bagaimana menjangkau, bagaimana memberikan adik bimbing. Lantas pertanyaannya bagaimana dengan kondisi kita sendiri sebagai kakak bimbing di tengah beragam tentunya pergumulan juga yang dihadapi oleh kakak bimbing. Ada di sini misalnya sudah tugas akhir, ada juga yang lagi skripsian mencari kerja. Nah, pertanyaannya begini Pak, Kak Dodi ingin bertanya bagaimana supaya kita sebagai kakak bimbing bisa selalu konsisten dengan komitmen kita sebagai kakak bimbing. Mungkin saya tambahkan lagi di tengah beragam pergumulan yang juga menghadapi kita. Yeah. Sebagai kakak bimbing seperti itu. Bagaimana supaya kita tidak burn out dan kita tetap facing with this calling? Ya. Baik. Menjadi kakak bimbing itu bukan hal yang kecil. Menjadi kakak bimbing itu tanggung jawab yang besar karena Anda punya beberapa adik yang Tuhan percayakan kepada Anda dan Anda sudah committed ya, berkomitmen untuk menolong mereka untuk bertumbuh. Jadi memang tidak mudah. Saya memahami keresahan tentang inkonsistensi. Nah, tetapi saya berusaha memberikan usulan-usulan jalan keluar. Yang pertama adalah menjelang Anda tugas akhir, sebaiknya Anda sudah mengkader. Sehingga ada yang namanya shared leadership. Ya, kepemimpinan yang sudah dibagikan. Di awal-awal ketika Anda memimpin sebuah kelompok kecil, tanggung jawab Anda besar sekali. Ya, besar sekali. Dan itu memang wajar. Tetapi mestinya seiring dengan waktu berjalan, seiring dengan pertumbuhan adik-adik bimbing, nah mestinya tanggung jawab itu bisa mulai didelegasikan. Ya, misalnya nanti kamu yang pimpin sesi ini, bahannya ini, kalau ada pertanyaan, kasih tahu saya akan bantu. Jadi saya sedang melatih kamu untuk melakukan kepemimpinan ini juga. Kemudian kita minta satu orang lagi, oke, si A akan memimpin, kamu jadi tim doanya, ya. Kita minta lagi si C, ya, kamu menjadi yang bagian mengingatkan teman-teman yang lain untuk kita bertemu secara daring, itu pada hari sekian, tanggal sekian, jamnya sekian, seperti itu. Sehingga kalau Anda sudah melatih itu sejak mungkin tahun pertama, tanggung jawab Anda banyak, tahun kedua itu sudah mulai di-share ya sebagian, sambil Anda lakukan mentoring,
Anda masih punya tanggung jawab, Anda akan melakukan cross-check dan seterusnya. Nanti pada saat tahun ketiga, tahun keempat, atau pada saat Anda menulis tugas akhir atau skripsi, itu menjadi lebih ringan. Menjadi lebih ringan. Nah, ini sebuah strategi yang Anda bisa kerjakan. Nah, lalu inkonsistensi itu juga bisa dalam pengertian Anda sendiri tidak bertumbuh. Nah, kalau Anda tidak bertumbuh, ya Anda harus bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Karena kalau pemimpin tidak bertumbuh, bagaimana kita bisa menolong orang lain bertumbuh? Nanti masalah itu akan menjadi kompleks. Masalah akan menjadi kompleks. Nah, jadi mari kita memelihara integritas, memelihara antusiasme kita untuk bertumbuh juga, gitu. Karena itu penting. Kalau kita bukan pemimpin yang bertumbuh, kita tidak bisa memimpin orang lain untuk bertumbuh juga. Ini tidak bisa ditawar. Ya, hukum ini berlaku dimanapun. Ya, hukum ini berlaku dimanapun. Nah, kemudian kalau hal ini, fenomena ini terjadi secara sistemik, bukan hanya Dodi yang mengalami ini, tetapi banyak sekali rekan-rekan yang lain. Mungkin ya secara kepengurusan itu perlu memikirkan, misalnya jangan hanya memberikan tugas kepada satu pemimpin untuk sebuah kelompok. Boleh diadakan tim leadership, ya, tim leadership. Jadi ada satu kelompok itu dipimpin oleh 2 orang. Sehingga pada saat yang satu inkonsisten, yang konsisten bisa mengangkat, pada saat nanti si B itu yang tidak konsisten, si A bisa membantu, dan seterusnya. Jadi pelayanan itu bisa dilakukan dengan lebih baik dan taktis. Saya pikir itu beberapa langkah-langkah praktis yang saya bisa usulkan kepada Dodi dan juga rekan-rekan yang mungkin sedang mengalami masalah yang sama. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini kita sudah tiba di penghujung ya sesi diskusi atau talk show kita ya pada hari ini. Tapi kita masih kira-kira punya 2 menit sisa Pak. Nah mungkin saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Yuzo untuk memberikan closing statement. Kira-kira apa yang bisa kita kerjakan dan motivasi apa yang harus ada di dalam setiap di sini juga ada yang hendak akan menjadi pemurid, ada yang sudah menjadi pemurid, bahkan ada yang mempergumulkan menjadi pemurid nantinya, ada juga adik-adik bimbing. Apa yang motivasi apa yang harus kita miliki Pak dalam mengerjakan pemuridan ini walaupun di masa digital, walaupun di dalam konteks pandemi seperti saat ini Pak. Ya, kira-kira mungkin itu sebagai closing statement sekaligus penguatan bagi kita semua di sini Pak. Oke. Tuhan menjanjikan Dia beserta dengan kita. Dan itu cukup. Tuhan akan menyertai Anda, Tuhan akan menolong Anda lewat banyak macam cara. Anda bisa minta konsultasi, minta didoakan, minta apa. Saudara bisa reaching out dengan gampang sekali dengan kondisi daring ini. Jadi jangan takut, janganlah goyah hatimu menghadapi tantangan yang besar, karena Tuhan kita lebih besar. Nah, hal yang kedua, ini saya mengutip perkataan dari Tim Keller, yang berkata begini, kecuali jika Anda adalah seorang yang rohani, pemuritan tidak akan berhasil. Hanya kalau Anda adalah seorang yang rohani, pemuritan baru akan berhasil. Kecuali orang melihat Anda seorang yang rohani, mereka tidak akan sungguh-sungguh menjadi murid. Hanya jika Anda adalah seorang yang rohani, Anda seorang yang spiritual, maka orang-orang yang kerohaniannya kurang, mereka akan menganggap Anda sebagai pemimpin. Jadi, kerohanian kita sebagai pemimpin, sebagai kakak bimbing, itu vital. Vital. Tidak bisa dikompromikan. Mari kita bertumbuh bersama. Mari kita sungguh-sungguh melayani, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, Dia memberikan kita anugerah, Dia memperlengkapi kita, menyediakan banyak sekali perlengkapan-perlengkapan di luar sana, dan bahkan sebagian sudah kita alami, dan Tuhan berjanji, dalam kondisi apapun, dalam segala macam waktu, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Yuzo untuk penutup yang sangat-sangat memberkati untuk seluruh sesi diskusi ya, dan sangat-sangat memberkati dan memperlengkapi kami semua di sini. Kami berharap apa yang sudah Bapak sampaikan dapat menjadi suatu pegangan, pedoman ya,
bagi kami sekalian di sini, mahasiswa, ada yang juga sebagai disciple maker, ada yang juga sebagai adik-adik bimbing yang sedang mempergumulkan terkait dengan pemuritan, untuk kita tetap bisa menjaga spiritualitas, terlebih dahulu menjaga spiritualitas, dan akhirnya kemudian reaching out ya adik-adik ada di luar sana. Terima kasih sekali Pak Yuzo sudah bergabung bersama dengan kita pada kesempatan hari ini. Nah, dan kita akan masuk di dalam doa penutup. Saya minta dengan kerendahan hati dan kasih Kristus, Pak Yuzo Adinarta untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pak. Doa bersama ya. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur karena sejak masa muda kami, Engkau boleh libatkan kami di dalam misimu yang agung, yaitu memperkenalkan orang kepada Kristus dan juga memperdamaikan mereka dengan Allah Tritunggal, serta menolong mereka untuk mengalami perubahan dalam hidup dan menemukan hidup yang baru dalam Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sekian puluh rekan-rekan yang rindu untuk dipakai oleh Tuhan, melayani, memuridkan rekan-rekannya yang lain untuk dimenangkan bagi Kristus. Kami hamba-Mu berdoa dan kami semua berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan tambahkan kepada kami cinta kepada Tuhan dan kepada sesama, sukacita dalam melayani, iman yang semakin diteguhkan, pengharapan yang tak tergoyahkan kepada Tuhan yang selalu memegang janji-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan kami pada siang hari ini, dan biarlah apa yang kami perbincangkan boleh menginspirasi kami untuk melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Semuanya ini hanya kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami satu-satunya. Amin. Baik, akhir kata terima kasih sekali lagi Pak Yuzo untuk pelayanannya di UK3 Unair pada kesempatan hari ini. Kami berharap Pak Yuzo juga bisa mengisi ya untuk sesi-sesi berikutnya, jika Tuhan berkenan. Ya, siap Pak. Terima kasih juga untuk saudara. Ya. Terima kasih juga untuk saudara-saudara kita ya dari pihak luar Unair yang sudah menyediakan waktunya untuk bisa ada dalam talkshow kita pada hari ini. Kita berharap saudara-saudara juga bisa diberkati dan bisa memuridkan lebih baik di kampus masing-masing. Untuk teman-teman yang dari dalam pihak Unair juga terima kasih sudah bergabung, sudah menyempatkan waktunya di tengah hari kemerdekaan ini. Kita bisa belajar bersama terkait dengan pemuritan digital, dan semoga apa yang sudah kita diskusikan boleh memberkati kita semua. Terima kasih sekali lagi, akhir kata. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat Hari Kemerdekaan. Merdeka. Merdeka, Tuhan berkati. Ya, Pak.